Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan walafiat dan diberi untuk melaksanakan webinar eksklusif Hadimul Quran di sesi satu ini. Salam serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan kepada kita semuanya selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan dia berarti nanti mendapatkan syafaat itu. Amin. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya izin perkenalkan terlebih dahulu, nama Dewi Anggreni. Saya alhamdulillah pada kesempatan kali ini diamanahkan untuk menjadi MC ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk di materi, alangkah baiknya kita buka webinar ini dengan bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya untuk materi hari ini yaitu tentang judul besarnya itu misal bahagia dalam menghafal Al-Quran, dan tema untuk judul di sesi satu ini yaitu memprogram ulang mindset dalam menghafal. Nah, insya Allah materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nafil Anam. Kepadanya dengan segala hormat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya teman-teman saya cek suara. Aman nggak suara saya? Aman, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Saya mohon izin ya karena kurang rapi karena saya lagi di rumah orang tua nih. Ya, lagi di Kalimantan. Ya, alhamdulillah kita masih bisa ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salat beserta salam semoga selalu terlimpah curah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sharing-sharing tentang Al-Quran, tentang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan sharing ini menjadi salah satu jalan syafaat kelak Al-Quran memberikan pertolongan kita di hari kiamat. Oke teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah yang hadir berapa nih? 80 lebih, insya Allah. 85 yang di YouTube juga ada nih saya lihat. Ya, cukup banyak yang hadir karena peserta kita dari pendaftarnya ada 150-an. Yang bisa on cam harusnya on cam nih biar enak. Jadi saya nggak ngerasa ngomong sendiri. Kalau suara nggak apa-apa dimatikan, tapi kalau nggak bisa on cam, ya on cam. Biar tatap muka biar insya Allah lebih berkah. Nah sebelum mulai saya pengen tahu nih teman-teman dari mana aja. Mungkin boleh di komen, tulis dari mana aja. Saya tulis duluan nih, saya dari Sanggau. Sekalian tunggu, saya menunggu teman-teman menulis asalnya. Saya izin share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya share screen-nya. Sudah kelihatan ya. Nah, ini ada yang saya dari Sanggau nih ya. Ini profil saya ada Sanggau tuh Kalimantan Barat. Dan saya lagi di Kalimantan Barat. Domisilinya sebenarnya di Sukabumi. Masya Allah ada yang dari Tangerang, Pamekasan, Madura, Purwakarta, Magelang, Yogyakarta, Binjai.
salam dari Binjai, dari Batam, dari Medan, Bekasi, Bandung, wah ini macam-macam ya. Salam untuk semua teman-teman yang sudah hadir di Zoom hari ini. Semoga kita dapat manfaat yang banyak, terutama untuk saya pribadi. Ya, ini profil saya singkat, tidak perlu terlalu kenal, nggak apa-apa. Karena yang penting materinya kita hari ini. Ini buku-buku yang sudah saya tulis. Seni Bahagia Menghafal Quran, Surat Cinta untuk Pejuang Quran, Ya Allah Izinkan Aku Jatuh Cinta. 3 buku ini tentang menghafal Quran. Buku yang keempat, Dalam Ujiannya Ada Cinta. Buku yang kelima belum saya masukin di sini, Sedang PO. Buku 3, Niaga Langit. Dan insya Allah di bulan Juni nanti ada buku yang keenam. Ya, karena saya memang aktif di menulis buku. Beberapa teman-teman sudah, mungkin di sini sudah baca buku-buku saya. Kebanyakan buku dan tulisan saya di Instagram. Ya, kalau yang belum tahu Instagram saya nih, @rindu_surga. Masih perbesar ya, Mirena. Ini Instagram saya. Di Instagram di bawah tuh, @rindu_surga_. Tulisan saya kebanyakan membahas tentang motivasi menghafal Quran. Ya, walaupun saya juga menulis hal-hal lain, tapi rata-rata tentang menghafal Al-Quran. Dan saya pengen sampaikan pada teman-teman yang hadir malam ini, insya Allah ada hadiah buku ya, insya Allah. Mungkin ada 1 atau 2, mungkin 2 ya, 2 hadiah buku. Yang saya berikan kepada salah 1 orang atau salah 2 ya, kalau 2 buku berarti ada 2 orang yang dapat. Ya, saya pengen teman-teman fokus menyimak, mungkin kita agak lama, bisa 1 atau 2 jam, dan kita agak santai. Tapi santainya saya pengen kita semua fokus, karena ini penting. Ini dasar banget dalam menghafal Al-Quran. Jadi kalau bisa teman-teman mencatat, nanti highlight apapun, dapat informasi apapun, dapat poin yang penting, mungkin boleh di-share di story Instagram, boleh di story, boleh di beranda, silakan saja. Nanti tag saya, ya tag Instagram saya. Ini Instagram saya yang tadi ini. Nah, silakan tag di story juga nggak apa-apa. Nanti saya pilih di antara teman-teman yang sudah nyimak dengan baik. Mungkin ada 2 yang saya pilih dapat hadiah buku gratis insya Allah. Gitu ya. Nah, ini bagi yang mau aja. Kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Yang penting simak materinya aja dengan baik. Ya, karena materi kita insya Allah akan sangat penting. Ini berapa testimoni tentang buku teman-teman yang sudah baca buku. Ini nggak perlu baca satu-satu ya. Saya cuma tunjukin aja. Ya, beberapa orang yang sudah baca buku-bukunya. Kebanyakan mereka termotivasi dan tergerak untuk menghafal lebih semangat lagi. Ya, walaupun motivasi terbesar harusnya diri sendiri. Nah, kita akan bahas hari ini. Ya, ini salah tulis ya. Memprogram ulang mindset menghafal Al-Quran. Ya, teman-teman yang daftar kelas ini atau webinar ini, judul besarnya menginstal bahagia dalam menghafal Al-Quran. Ya, menginstal bahagia. Kenapa harus menginstal bahagia? Karena banyak penghafal Quran itu yang nggak bahagia. Dan itu masalah besar. Menghafal Quran tapi tidak bahagia. Maka kita harus bersama-sama mulai malam ini kita install bersama perasaan bahagia itu. Jangan sampai ngafal Quran tapi nggak bahagia. Ya, nah langkah menginstal pertama tentu kita harus memprogram ulang mindset. Saya selalu sampaikan di mana-mana, mindset itu dasarnya. Mindset itu akarnya. Ya, kalau umpamanya pohon, tergantung akarnya. Kalau akarnya kuat, maka tumbuhnya pun kuat, buahnya pun lebat. Ya, mungkin daunnya pun rindang, batangnya juga akan menjulang. Ya, karena apa? Mindset itu akar. Mindset itu apa ya? Kalau bahasa kita tuh paradigma. Nah, paradigma juga susah. Sudut pandang. Walaupun kurang tepat juga itu mindset, sudut pandang. Ya, cara berpikir. Ya, dasar pemikiran atau apalah. Ya, ini yang harus kita perbaiki. Nah, sebelum kita mulai memperbaiki apapun, maka di mindset ini nanti kita akan perbaiki. Apa yang kita perbaiki? Ya mindset. Semua mindset tentang menghafal Quran yang harus dipahami penghafal Quran di awal perjuangan. Atau mungkin yang sudah mulai berjuang sejak dulu menghafal Quran. Bisa juga di pertengahan perjuangan. Ya, yang pasti mindset ini harus kita perbaiki. Jangan-jangan selama ini mindset kita masih salah. Ya, sehingga apa? Sehingga menghafal Quran itu masih penuh dengan beban. Oke, sekarang kita refleksi dulu. Ya, kita berkaca dulu pada perjuangan kita yang sebelumnya. Ya, kalau mungkin teman-teman mau coba pejamkan mata sebentar aja kita pejamkan mata. Ya, biar lebih fokus.
Nah, sambil pejamkan mata sekarang, coba bayangin semua perjuangan kita menghafal Quran yang sudah kita lalui. Mungkin bisa bayangin kemarin waktu kita lagi ziyadah, atau kita bayangin kemarin waktu kita lagi murojaah, atau kita bayangin apapun saat kita sedang bersama dengan Al-Quran. Bayangin aja tuh, ya semua momen-momen yang sudah pernah kita lakuin sejauh ini dalam proses menghafal Quran. Ya, nah kalau udah mulai terbayang, saya cuma minta satu jawaban. Saya cuma pengen nanya satu hal. Dari semua perjuangan yang sudah kita lakuin ini, kira-kira mana perasaan yang sering kita rasakan? Bahagia atau terbebani? Itu aja. Ya, udah bayangin kan proses kemarin menghafal Al-Quran. Nah, selama ini kira-kira lebih banyak bahagianya menghafal Quran atau lebih banyak bebannya, lebih banyak stresnya, lebih banyak kecewanya. Ya, yang mau sharing di chat tulis aja tuh. Lebih banyak bahagianya atau lebih banyak sedihnya, lebih banyak bebannya. Jadi selama ini ngafal Quran itu lebih banyak bahagianya atau lebih banyak ngerasa beban ngafal Quran itu. Ya, berani jujur nggak? Sama diri sendiri lah minimal. Ya, alhamdulillah lebih banyak bahagia. Yang lebih banyak bahagia alhamdulillah. Tapi sayangnya kebanyakan juga para penghafal Quran itu menghafal Quran banyaknya justru ngerasa beban. Ya, coba kita bayangin waktu ngafal Quran itu. Kayaknya soalnya banyak yang nanya sama saya, Ustaz gimana cara ngapal Quran biar nggak stres, biar nggak sedih gitu ya. Nah, menghafal Quran itu beban. Dan saat menghafal Quran masih menjadi beban dalam hidup, maka kita sudah melakukan kesalahan besar sebagai penghafal Quran. Ya, makanya saya tulis kecil di bawah tuh. Toha, di surat Toha ayat 1-2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu supaya engkau menjadi susah. Ya, di tulisan Instagram saya beberapa hari yang lalu, ini tulisan yang baru-baru, saya tulis satu artikel di situ. Ya, apa yang saya tulis? Dosa yang sering tidak disadari penghafal Quran, yaitu merasa terbebani dengan Al-Quran. Nah, itu dosa. Kenapa dosa? Karena saat kita merasa stres, saat kita merasa terbebani dengan menghafal Quran, aduh ngafal lagi, aduh harus murojaah. Nah, perasaan terbebani dengan menghafal Quran itu artinya bahwa hati kita belum sepenuhnya yakin dengan ayat Allah yang saya bacakan tadi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkanmu. Kata Allah, kami nggak turunin Al-Quran untuk menyusahkanmu. Tapi tiba-tiba hati kita bilang, kok susah yang ngafal Quran? Nah, siapa yang ngerasa susah hari ini? Kok berat yang ngafal Quran? Kok beban yang ngafal Quran itu? Kok rasanya stres? Nah, perasaan itu merupakan dosa tersembunyi yang harus kita singkirkan. Ya, dan biasanya rasa berat itu dimulai dari mindset yang salah. Makanya hari ini kita memprogram ulang mindset menghafal Al-Quran. Jangan sampai menghafal Quran itu jadi beban dalam hidup. Karena begitu kita merasa beban dalam menghafal Quran, pada saat itu kita sudah ragu dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ayatnya nih, aku nggak turunin Al-Quran untuk menyusahkanmu. Banyak ayatnya. Surat Al-A'raf juga sama kan? Alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Ya, kitab yang kuturunkan padamu dan tidak pernah kitab ini dijadikan untuk menyusahkan hatimu. Ya, jadi Al-Quran ini nggak pernah menyusahkan hati. Kita install kebahagiaan dalam menghafal Quran. Penghafal Quran wajib bahagia, tidak boleh ada sedih sama sekali, tidak boleh ada ragu, tidak boleh ada rasa beban, rasa stres. Wajib menghafal Quran itu bahagia, karena itu bukan pilihan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anna 'inda dhanni 'abdi bi" dalam hadis qudsi. "Inna dhann in dhanna bi khairan falah." Aku sesuai prasangka hambaku, kalau hambaku menyangka kebaikan, berprasangka baik, maka baginya kebaikan. Ya. Kalau dia berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Ya. Nah, ini intinya.
Ya, kenapa kita harus bahagia? Kenapa kita harus positif dengan Al-Quran? Kenapa? Karena setiap perasaan negatif kita itu akan memunculkan negatif dalam hidup kita. Ya, jadi hidup itu kan sebenarnya hanya tergantung pikiran kita, tergantung prasangka kita. Kalau kita berprasangka hal-hal yang negatif, maka semua hal negatif akan muncul dalam hidup kita, termasuk dalam menghafal Quran. Ya. Nah, pertama mindset yang harus kita perbaiki karena kita memprogram ulang mindset, kita install ulang di mindset. Harus hakul yakin kita yakini Al-Quran itu tidak pernah sulit selamanya. Ya, tidak pernah sulit selamanya. Karena ayatnya tadi itu, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Karena siapapun yang menganggap Al-Quran sulit, maka selamanya dia tidak akan pernah bisa hafal Quran. Percaya atau tidak, ini terjadi. Ini faktanya. Ya, siapapun yang masih meyakini Al-Quran sulit, selamanya dia tidak akan pernah menjadi penghafal Quran. Ya, sekarang aja kalau saya tanya teman-teman di sini, kira-kira ngafal Quran sulit atau susah? Salah. Mudah atau sulit? Tapi harus jujur jawabnya. Ya, bukan jawaban formalitas, bukan menjawab sekedar apa yang pengen saya dengar. Tapi selama ini kira-kira saat ngafal Quran itu kita ngerasanya sulit atau mudah? Ya. Dan saya berani pastikan siapapun yang masih menjawab sulit, ngafal Quran itu sulit, maka pasti dia bukan penghafal Quran. Ya. Nah, kalau ada teman yang dalam hati mungkin yang ngerasa sulit, maka saya berani pastikan yang menjawab sulit itu pasti bukan penghafal Quran atau dia tidak selesai hafalan 30 juz. Ya, saya berani pastikan. Kenapa? Karena selalu seperti itu faktanya. Sebaliknya, kalau kita tanya sama para penghafal Quran yang hebat, para hufaz, para juara-juara Quran, para salafus sholih, para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka kita dapati tidak ada di antara mereka yang mengatakan Al-Quran itu sulit. Nabi Muhammad mengatakan Al-Quran itu mudah, maka Nabi Muhammad penghafal Quran. Para sahabat, tidak pernah kita mendengar para sahabat menyebut Al-Quran sulit, maka para sahabat itu penghafal Quran. Para mufasir, ya, kita dapati penjelasan mereka tentang tafsir surah Al-Qamar misalnya ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Selalu para mufasir itu menjelaskan Al-Quran itu mudah dihafal dan para mufasir itu semuanya penghafal Quran. Ya. Jadi semua orang yang meyakini Al-Quran mudah mereka jadi penghafal Quran. Sebaliknya, semua orang yang meyakini Al-Quran sulit tidak pernah bisa menjadi penghafal Quran. Ya, ini faktanya. Ya, ini faktanya. Kebanyakan kita mikir, oh, mereka mah penghafal Quran. Kalau ditanya, pasti mereka jawabnya mudah karena mereka hafal Quran. Padahal bukan seperti itu pemahamannya. Justru sebenarnya karena mereka sejak awal meyakini Al-Quran mudah, maka mereka hafal Quran. Jadi bukan sebaliknya, bukan karena mereka hafal Quran, maka mereka ditanya, menjawab Al-Quran mudah. Enggak, justru karena sejak awal mereka yakin Al-Quran itu mudah, maka Allah mudahkan mereka menjadi penghafal Quran. Ya. Karena buktinya, teman-teman yang hari ini masih ngerasa Al-Quran itu sulit, sampai sekarang belum jadi penghafal Quran. Kan itu fakta. Ya. Nah, maka harus kita pahami pertama, Al-Quran itu tidak pernah sulit dan tidak boleh dalam pikiran kita punya keyakinan Al-Quran itu sulit. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran tidak pernah diturunkan untuk menyulitkan. Dalam surah Al-Quran Al-Qamar sampai 3-4 kali kan. Sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Jadi Allah sendiri mengatakan Al-Quran itu mudah. Dan ini sudah final, tidak ada penawaran. Maka siapapun yang menyebut Al-Quran sulit, maka pertama dia sudah menuduh Allah berdusta dalam firman-Nya. Ya. Coba bayangin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini mudah. Al-Quran ini diturunkan tidak untuk menyulitkan. Tiba-tiba kita meyakini sulit. Artinya apa? Artinya kita menuduh Allah berbohong. Ya, kita percaya sama siapa? Pas Allah bilang mudah, kita percaya enggak? Kalau kita enggak percaya, berarti sama dengan kita sudah menuduh Allah Subhanahu wa taala berbohong dalam firman-Nya. Itu masalahnya. Yang kedua, kalau kita menyebut Al-Quran sulit, minimal kita juga berarti tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala.
Pantas saja orang yang masih meyakini Al-Quran sulit, dia tidak pernah bisa menjadi penghafal Quran. Kenapa? Karena satu, dia sudah menuduh Allah berbohong. Yang kedua, dia nggak beradab sama Allah. Nggak beradab sama Allah. Kita selalu belajar tentang menuntut ilmu. Kalau mau ilmu berkah, ilmu masuk, maka harus beradab dengan guru. Kenapa kita lupa saat kita menghafal Quran, kita pun harus beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan guru kita harus beradab, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Al-Quran itu masuk kalau kita nggak punya adab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk tidak beradab dengan Allah, kita menuduh Allah berdusta dalam firman-Nya. Ya, bahkan kalau terang-terangan, ya bisa dianggap kafir kan kalau kita mengingkari satu ayat ya kafir. Ya, tapi nggak sampai situ, insya Allah. Ya, tapi dengan menuduh Al-Quran itu sulit, artinya kita ragu dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut Al-Quran itu mudah. Ya. Maka coba lihat surat Toha itu, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran itu untuk menyusahkanmu. Sampai Allah bilang apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai peringatan bagi orang takut. Tanzilam mimman. Apa lanjutannya? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali untuk peringatan bagi orang takut kepada Allah. Dan ayat selanjutnya, diturunkan dari Allah yang telah menciptakan. Jadi Allah pengen kita tuh sadar. Ini Al-Quran itu bukan manusia yang nurunin. Bukan firman manusia. Bukan ucapan manusia. Bukan. Ini Allah yang nurunin. Kok bisa-bisanya Allah nurunin kalimat semulia Al-Quran. Tiba-tiba kita tuduh, oh Al-Quran ini susah. Kok bisa-bisanya Allah ini turunin Al-Quran sebagai surat cinta. Ayo dihafalin. Karena ini kebahagiaan. Ayo dipelajari karena ini jalan selamatan. Ayo diamalkan, karena ini jalan menuju surga. Tiba-tiba Allah turunkan Al-Quran dan kita katakan, Al-Quran sulit, Al-Quran susah, Al-Quran berat, Al-Quran itu beban. Artinya apa? Kita nggak beradab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mindset ini harus kita singkirkan. Al-Quran itu tidak pernah sulit selamanya. Ya, jadi harus sepakat ya. Ya, harus sepakat. Coba saya tanya, sepakat nggak nih kalau kita mulai sekarang, ya, mulai sekarang kita meyakini Al-Quran itu mudah. Ya, Al-Quran itu mudah. Atau teman-teman kalau mau nanya, ya, karena saya biasanya kebiasaannya, teman-teman boleh nanya nanti di akhir sesi. Atau kalau punya pertanyaan yang kepikiran sekarang, tulis saja di chat, nanti saya baca tuh. Ya, tulis saja di chat, nanti saya coba baca. Ya. Tapi nanti pembahasannya di akhir kalau ada pertanyaan. Nih, surah Al-Qamar sampai 4 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Ya. Jadi saking Allah tuh pengen meyakinkan kita Al-Quran itu mudah. 4 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam satu surah, belum surah-surah yang lain. Dalam surah Al-A'raf ayat 2 ada. Dalam surah Toha juga ada. Ya. Yang tadi saya sampaikan. Artinya apa? Artinya betapa mudahnya Al-Quran. Kenapa? Karena yang menjanjikan mudah itu Allah yang tak pernah menyalahi janji. Jadi kalau yang ngomong mudah tuh saya, teman-teman boleh nggak percaya. Wah, cuma Ustadz Anam yang bilang. Faktanya susah. Boleh nggak percaya. Tapi karena yang saya sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak ada penawaran. Ini keimanan kita. Kita mau percaya nggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kalau kita nggak percaya sama Allah, ya udah silahkan. Silahkan anggap Al-Quran itu susah. Dan kita akan dapati, selama perjuangan kita menghafal Quran, kita akan dapati kesusahan demi kesusahan. Kenapa? Karena hidup kita itu hanya menyesuaikan pikiran dan keyakinan kita. Apa yang ada dalam keyakinan, itulah yang akan terjadi dalam hidup. Karena hidup itu sejatinya hanya menyesuaikan keyakinan kita. Maka teman-teman yang hari ini yakin Al-Quran susah, silakan saja coba menghafal Quran. Maka yang akan didapati adalah susah. Tapi kalau teman-teman mulai sekarang menginstal rasa mudah itu, wah mudah kok ngafal Quran. Kenapa? Karena Allah bilang mudah. Maka nanti Allah akan kabulkan rasa mudah itu dalam hidup. Dan jadi Allah bilang Al-Quran itu mudah. Berkali-kali dalam Al-Quran. Sekarang kita mau percaya sama Allah atau enggak? Ya, kebanyakan kita lebih percaya sama setan. Rasa susah itu sebenarnya cuma hoax dari setan. Hoax atau hoax ya. Omong kosong dari setan. Informasi palsu dari setan. Seringnya kita lebih percaya sama hoax itu daripada percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah
yang tidak pernah menyalahi kata-katanya. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ya. Maka seseorang yang mengatakan Al-Quran sulit, sebenarnya dia tidak siap menghafal Quran. Ya. Jadi kalau kita masih meyakini Al-Quran sulit, sebenarnya kita nggak siap aja menghafal Quran. Jadi alih-alih kita mencari cara untuk bisa menghafalnya, kita malah mencari alasan dengan mengatakan, alah, Al-Quran sulit. Ya, orang kayak saya mah nggak mungkin bisa. Saya mah udah tua. Ya. Tapi kalau kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kita nggak nyari alasan. Ya, tapi kita berikhtiar. Nggak peduli mau sulit atau mudah sebenarnya. Kita bahas. Ya. Jadi Allah berkali-kali menyebut Al-Quran mudah, bukan agar kita bermudah-mudahan dalam menghafalkannya, melainkan agar kita siap bersusah-susah, sehingga dalam susahnya kita dapati kemudahan demi kemudahan. Nah, ini harus kita pahami. Ya, dari tadi saya bilang, menghafal Quran itu mudah, tapi teman-teman mungkin masih nolak. Ya, kalau dalam teori pikiran itu namanya RAS, ya, Reticular Activating System, area kritis. Ya, mungkin ada teman-teman yang masih mikir, enggak lah, saya selama ini susah kok menghafal Quran. Ya, maka saya kasih pemahaman yang lebih mudah dipahami. Bagaimana Al-Quran itu sebenarnya mudah semuanya. Ya. Tapi konsep mudah yang harus kita pahami itu bukan mudah instan. Ya, bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala bilang mudah, maka hari ini hafal, besok hari ini menghafal, besok hafal 30 juz. Bukan kayak gitu mudah. Ya, mudah itu bukan hari ini kita hafal, besok langsung mungkin, enggak kayak gitu. Ya. Tapi mudah itu akan kita dapatkan setelah perjuangan dan pembuktian yang sungguh-sungguh. Ya, saya sering kasih analogi. Kalau saya tanya teman-teman, jalan kaki itu mudah nggak sih? Berjalan kaki, pakai kaki mudah nggak? Yang punya kaki lah ya, kita kan insya Allah punya kaki. Pasti kita menganggap, mudah jalan kaki mah gampang banget. Pertanyaannya, dulu waktu kita bayi, apakah kita lahir langsung bisa jalan kaki? Tentu enggak. Padahal hari ini kita sebut berjalan itu mudah. Tapi ternyata dahulu kita pernah jatuh ribuan kali. Kita pernah jatuh ribuan kali dan kita bangkit lagi ribuan kali. Sampai hari ini kita bilang, jalan kaki mah mudah. Itulah kemudahan. Makanya kata Allah, walaqad yassarna, kami mudahkan. Artinya apa? Artinya sebelumnya tidak mudah. Tapi atas kesungguhan dan pembuktian kita, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan. Ya. Jadi kita yakin mudah, maka kita sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dengan sungguh-sungguh kita akan dapati kemudahan itu. Ya, kita siap bersusah-susah sehingga dalam susahnya kita dapati kemudahan demi kemudahan. Dan yang harus saya sampaikan juga sama teman-teman, setiap sulit dalam tanda kutip ya, setiap sulit yang kita rasa dalam menghafal Quran sebenarnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menghafal Quran itu semuanya mudah karena dalam susahnya pun kita dapati kemudahan. Kemudahan apa? Satu, kemudahan mendapatkan ampunan. Ya, kalau kita ngerasa nih ngafal Quran, susah banget dari satu ayat nggak hafal-hafal, itu kan susah ya, kita anggap susah. Padahal dengan rasa susah itu kita menjadi mengulang ayat itu berkali-kali lipat, mungkin jadi ratusan kali, yang biasanya mungkin puluhan kali. Sehingga pengulangan yang ratusan kali itu ternyata menambahkan bagi kita satu ampunan yang banyak. Karena setiap hurufnya itu ampunan. Dengan pengulangan yang banyak itu akhirnya kita dimudahkan untuk mendapatkan apa yang kedua? Pahala kebaikan yang dikalikan 10. Kan kata Nabi, satu huruf dikali 10 kan? 10 kebaikan. Ya, gimana kalau kita ngulangnya ratusan kali? Ya, kita anggap susah, susah banget menghafal Quran. Padahal Allah sedang berkehendak memberikan kita kemudahan yang lain. Tadi kemudahan mendapatkan ampunan, yang kedua kemudahan mendapatkan pahala yang berlimpah. Belum lagi kemudahan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap huruf itu kebaikan dan setiap kebaikan itu menaikkan kita satu derajat. Coba bayangkan betapa mudahnya menghafal Quran karena di dalam susahnya pun kita dapatkan kemudahan demi kemudahan. Maka harusnya penghafal Quran itu bahagia. Kenapa? Karena dia tahu menghafal Quran itu mudah. Begitu kita ngerasakan sulit dalam tanda kutip ya, walaupun nggak boleh ngerasa sulit ya. Kalaupun kita ngerasa susah tadi, yang dalam pikiran kita susah, maka kita ingat, ini cara Allah Subhanahu wa taala memberi saya kemudahan. Kemudahan mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena berapa banyak dosa yang tidak terhapus dengan istighfar yang banyak. Berapa banyak dosa yang tak terhapus karena ibadah yang panjang.
berapa banyak dosa yang tak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita menangis. Tapi dosa-dosa itu dihapus karena kita terus menghafalkan Al-Qur'an walaupun tidak hafal-hafal. Ya. Jadi ada menghafal yang bernilai ampunan meskipun tidak hafal-hafal. Dan bukankah itu kemudahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi udahlah nggak usah terlalu kecewa kalau ngafal Quran itu. Nggak ada alasan buat stres ngafal Quran. Karena meskipun kita nggak hafal-hafal, kita dapatkan hadiah yang lebih besar. Di akhir itu nanti ada slide tentang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi penghafal Quran. Ini nanti kita lewatin dulu ya pembahasan tersebut. Ini saya sering bikin analogi tentang ini. Ini ada gambar bakso tuh. Ketahuilah rasa sulit itu sebenarnya tidak pernah ada sampai kita mendatangkan dan meyakini pikiran-pikiran serta bayangan yang ditawarkan setan. Ini bakso ya. Sekarang saya bikin analogi dan saya minta teman-teman membayangkan. Sekarang bayangkan teman-teman lagi makan bakso yang paling enak. Ya kalau teman-teman nggak suka bakso, bayangin yang lain lah. Ya, mungkin bayangin mie atau bayangin atau makanan apa yang disenengin lah. Ya, soto atau apapun. Ya. Sekarang bayangin teman-teman lagi makan bakso yang paling enak. Nah, saat teman-teman lagi menikmati bakso tersebut, bakso yang enak tersebut, saya datang, tiba-tiba saya datang. Dan saya membisikkan sesuatu pada teman-teman. Saya ngomong di telinga teman-teman kayak gini. Tahu nggak kamu, bakso yang kamu makan itu ternyata dibuat dari daging tikus. Nah, saya sampaikan kayak gitu. Maka pertanyaan saya, apakah bakso yang tadi enak masih sama enaknya? Masih enak nggak kira-kira bakso itu? Tadi kan lagi enak-enaknya tuh makan bakso. Tiba-tiba saya datang dan saya bilang, tahu nggak? Tadi saya lihat loh ternyata daging yang kamu makan itu terbuat dari daging tikus. Bakso yang kamu makan itu terbuat dari daging tikus. Coba saya pengen tanya di komentar dan jawab semuanya. Kira-kira bakso itu masih enak nggak? Nah, nggak enak. Jawabnya tidak. Tidak. Dan saya yakin beberapa mungkin di antara teman-teman ini kalau terjadi beneran, itu muntah. Bener nggak muntah? Wah tuh pengen dimuntahin. Bener. Saya juga gitu. Mungkin yang tadinya enak tiba-tiba pengen dimuntahin. Nah sekarang, oke, terima kasih ya jawabannya ya. Pertanyaan saya sederhana. Rasa bakso yang saya makan setelah saya mendengar itu dengan rasa bakso yang teman-teman makan setelah mendengar saya ngomong tentang daging tikus itu sama nggak dengan rasa bakso yang teman-teman makan sebelum saya ngomong itu? Sama nggak kira-kira rasanya? Secara fakta rasanya itu kan sama sebenarnya. Ya kan sama, maksudnya dia nggak berubah kan rasanya. Misal tadi pertama dimakan rasanya rasa garam micinnya pas gitu kan. Begitu saya ngomong tentang daging itu sebenarnya rasanya nggak berubah, tetap aja kayak gitu. Ya. Tapi kenapa setelah saya ngomong tentang daging tikus itu tiba-tiba rasanya seolah nggak enak dan teman-teman pengen muntah? Kenapa? Ya, padahal rasa baksonya sama, tapi yang kedua jadi pengen muntah, yang pertama nikmat. Yang pertama nikmat, yang kedua jadi pengen muntah. Padahal harusnya rasanya sama. Maka jawabannya adalah karena teman-teman menginstal keyakinan tentang daging tikus itu ke dalam pikiran teman-teman. Sehingga apa? Sehingga itu jadi program tertentu. Program itu men-setting, wah, sekarang saya apa ya? Dia tuh seperti menginstal rasa nggak enak. Kenapa? Karena daging tikus itu kan bagaimanapun kita jijik nggak enak. Nah, rasa jijik itu terinstal dalam pikiran sehingga bakso seenak apapun tiba-tiba nggak enak. Akhirnya apa? Muntah. Paham kan sekarang? Ya. Padahal setelah teman-teman muntah itu, saya akhirnya jujur bilang kayak gini. Oh, tadi saya bohong doang. Ya. Ternyata tentang daging tikus itu saya cuma bohong doang. Ya, cuma bohong doang. Coba kebayang. Berarti itu cuma hoax doang. Kalimat hoax, informasi bohong pun, informasi hoax pun, informasi nggak benar pun, kalau kita yakini dalam hati, maka dia menjadi program dan dia menjadi kenyataan, menjadi realitas. Itu masalahnya. Makanya saya bilang, mengubah mindset itu penting di awal. Karena mindset yang kita yakini akan jadi program dalam pikiran kita, dalam hidup kita, dan dia akan menjadi nyata. Ya. Ngafal Quran, kata Allah, mudah. Seperti bakso yang enak-enak.
Ngafal Quran itu enak, ngafal Quran itu mudah, ngafal Quran itu nikmat karena Allah yang bilang. Tapi setan membisikkan satu hoax kepada kita. Woi, ngafal Quran itu susah loh. Sayangnya kita lebih percaya sama setan. Akhirnya Quran yang mudah itu kita muntahin. Padahal mudah loh Al-Quran itu. Tapi kita lebih percaya sama setan. Akhirnya apa? Rasa mudahnya hilang. Dan kita muntah. Ya. Maka pesan saya teman-teman. Jangan bumbui perjuangan ini dengan mindset susah yang kita yakini. Karena itu akan menjadikan mudahnya menghafal Quran menjadi susah beneran. Kenapa? Ya. Jadi ingat, rasa susah itu hoax. Rasa susah itu dari setan. Nggak nyata. Jangan percaya. Sekali kita percaya, seperti teman-teman pas lagi makan bakso, percaya orang ngomong itu dari daging tikus. Akhirnya apa? Muntah. Padahal enak. Quran itu mudah. Allah bilang mudah. Tapi sekali kita percaya Al-Quran itu sulit, maka Al-Quran menjadi sulit. Dia menjadi nyata dalam hidup kita. Ya, makanya saya tulis ini. Rasa sulit itu tidak pernah ada sampai kita mendatangkan dan meyakini pikiran-pikiran serta bayangan yang ditawarkan oleh setan. Maka nggak usah percaya. Ya, sekarang paham ya? Jadi selama ini kita ngerasa sulit itu karena apa? Karena pikiran kita sendiri. Pada rasa susah itu nggak pernah ada. Ya, rasa susah itu nggak pernah ada. Jadi nggak usah datangkan rasa susah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama mindsetnya kita udah lepas ya. Kita sudah paham ya. Ngafal Quran tidak pernah sulit. Ya, ngafal Quran itu mudah, 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 mudah. Kalau bisa instan ini, pemahaman tentang ngafal Quran itu mudah setiap sebelum tidur. Ya, waktu gelombang otak kita sedang theta, itu sangat baik untuk eh, mengulang-ulang kalimat-kalimat positif. Ya, men-setting, memprogram rasa mudah dalam pikiran kita. Ya, kita sebelum tidur itu bilang, Al-Quran itu mudah, 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 ya Allah, mudah menghafal Quran itu. Semakin hari semakin mudah, semakin hari semakin nikmat. Ya, itu akan jadi nyata dalam hidup kita. Ya, perlu pengulangan yang sering kalau memang rasa sulit itu sudah mengakar dalam pikiran kita. Dan yang kedua, harus kita pahami, menghafal Quran itu hanya karena rahmat Allah. Ya, ini harus penghafal Quran pahami. Hanya karena rahmat Allah itu artinya tidak ada turut andil di situ kemampuan, pikiran, otak, kecerdasan kita. Nggak ada. Ya. Tapi saat kan hafal Quran pakai kecerdasan, pakai otak, pakai pikiran, yaitu perangkat aja. Ya. Karena banyak juga orang yang secara IQ-nya tinggi, cerdas dia, tapi nggak hafal Quran juga. Ngafal Quran mungkin nggak bisa-bisa juga. Ternyata bukan kekuatan kita yang hafal Quran. Ya, sebaliknya kan ada yang cacat otak seperti misalnya Naja ya, yang di Indonesia, tapi hafal Quran. Ya, yang jenius juga hafal Quran. Yang dalam tanda kutip cacat otak justru hafal Quran. Artinya apa? Ngafal Quran itu hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus masuk dalam pikiran kita. Biar apa? Biar kita yang selama ini ngerasa bukan siapa-siapa. Kita yang ngerasa selama ini sudah tua, susah menghafal. Kita yang selama ini ngerasa otaknya nggak encer buat ngafal Quran. Sekarang kita paham, oh ngafal Quran bukan pakai otakku kok. Ngafal Quran nggak pakai otak kita. Ya mohon maaf, jangan ngerasa sombong. Merasa menghafal Quran itu pakai otak. Jadi saat kita mengatakan, wah saya sudah tua nggak bisa ngafal Quran. Sebenarnya kita sudah sok-sokan di hadapan Allah seolah-olah ngafal Quran itu pakai otak kita. Enggak. Sejak awal kita salah berasumsi. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Saat kita ngomong nih, wah saya emang nggak bisa ngafal Quran. Karena apa? Karena saya sudah tua, otak saya sudah lemah. Kita sudah salah berasumsi sejak awal bahwa menghafal itu pakai otak kita. Padahal bukan. Ya, menghafal Quran itu hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nggak usah nyerah. Yang belum hafal-hafal nggak apa-apa. Ya kita kejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang sudah cepat hafal, yang bagus hafalannya nggak usah sombong. Ya, bukan kita yang hebat, bukan saya yang hebat. Ya, bukan orang yang hafal Quran itu, bukan dia yang hebat otaknya, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada dia rahmat yang besar. Ya. Coba lihat kalimatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaik, thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila, illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana 'alaika kabira." Ini ayat ini ngeri juga sebenarnya. Ya, ini ayat yang sempat membuat Nabi Muhammad SAW takut. Kenapa? Coba lihat.
Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberikan ancaman. Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Al-Quran. Jadi seolah-olah Allah bilang kayak gini, kalau aku mau itu Al-Quran yang sudah ada di dalam dadamu, ku ambil, maka hilang Al-Quran itu sekejap. Dan saat itu terjadi, engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu pembela, penolong. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala mau ambil hafalan sekarang, siapa yang mau nolong? Gak ada. Siapa yang bisa mencegahnya? Gak ada. Ya. Dan Allah mampu melakukan itu kalau kita sombong. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illa rahmatan mir rabbik, kecuali karena rahmat Tuhanmu, itu yang bisa memelihara Al-Qur'an itu. Hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa itu artinya hanya, kecuali. Tidak ada yang bisa menolong kecuali. Berarti apa? Hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa rahmatan mir rabbik. Hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu sangatlah besar. Ya. Jadi apa? Ngapal Quran itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi hiburan bagi orang-orang yang susah menghafal Quran. Ya, hiburan bagi orang-orang yang susah menghafal Quran. Bahwa ternyata yang menghafal Quran itu memang bukan pikiran kita. Nggak apa-apa, santai saja. Santai saja. Ya. Kita fokus sama tugas kita sebagai hamba, mencari mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan, berjuang, ikhtiar, itu tugas seorang hamba. Hafal nggak hafal itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini juga sekaligus menjadi teguran bagi orang-orang yang cepat menghafal Quran, yang mudah menghafal Quran agar tidak sombong. Ya, kenapa? Karena sekali lagi ini rahmat Allah, bukan karena kemampuan kita. Ya. Jadi yang udah mungkin hafalannya, nggak usah terlalu berbangga dengan hafalan. Ya, kenapa? Karena itu hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang merasa sulit menghafal, jangan terlampau bersedih dan menyerah. Kenapa? Ya, karena yang menjadikan kita hafal bukan kemampuan kita. Jadi nggak apa-apa kalau kita ngerasa hari ini belum bisa. Mungkin nanti insya Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ya, jadi tidaklah seorang menghafal satu ayat dari Al-Quran bahkan pada setiap hurufnya kecuali Allah yang memperkenankannya, bukan karena kemampuan seseorang. Ya, sebagai jeda saya pengen kita semua nonton satu video ini. Saya sering nonton ini bersama teman-teman yang lain yang mungkin yang pernah ikut kajian saya sudah sering nonton ini. Kita nonton ulang aja. Oh, suara belum ya kayaknya ya? Suaranya nggak masuk ya? Belum. Oke, ulang. Izin. Ini ya. Salah. Bentar. Lupa soundnya diikutkan. Mana tadi ini ya? بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بصوتك تقرأ لنا أي آية من كتاب الله. بس لا نحن نبغاك تختار آية من المصحف. شيخ أيوب وفارغ. لو قدر الله عز وجل ورفعت القرآن من الصحف ورفع من صدرك، ما هو شعورك؟ والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات. قوم أعزنا الله بالقرآن، قوم رفعنا الله بالقرآن. والخوف الأكبر أن يأتي هذا القرآن الذي أحفظه شهيدا علي أمام الله عز وجل. يا حامل القرآن. Itu ya videonya. Kita lanjutin nih. Itu memberi pemahaman kita ya tentang menghafal Quran itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah mau cabut hafalan itu dari dada kita hari ini, maka dicabut juga hafalan. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tidak ada orang yang berhak sombong dengan hafalan. Tidak ada penghafal Quran yang boleh sombong dengan kekuatan hafalannya. Biasa saja. Hafal Quran itu biasa saja, itu maksudnya di hadapan manusia. Di hadapan Allah kita harus bersyukur. Mensyukuri hafalan, karena itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di hadapan manusia, gak usah terlalu sombong, biasa saja. Ya, biasa saja. Ya, karena bukti cinta Allah itu terlihat dari seberapa banyak, bukan dari seberapa banyak hafalan kita, tapi seberapa kuat perjuangan yang kita lakukan. Ya, kita sudah bahas ini. Nah, mindset selanjutnya yang harus kita perbaiki dan kita tanamkan adalah hadiah terbesar menghafal itu bukan 30 juz. Ya, memang poin yang saya sampaikan ini poin-poin yang jarang sekali disampaikan oleh para ustadz-ustadz lain biasanya. Nah, termasuk ini. Biasakan kalau ustadz-ustadz, ayo hafal Quran. Ya, hafalkan 30 juz. Karena itulah puncaknya, itu tujuan besarnya, itu target besar kita. Tapi kalau saya selalu bilang, hadiah terbesar bukan 30 juz. Kenapa? Kita nggak. Banyak orang yang hafal Quran, tujuannya besar, tujuannya untuk selesai 30 juz, dan dia salah arah. Ya, dia salah arah. Ya, dia fokus. Akhirnya apa? Begitu dia lama selesai, nggak selesai 30 juz, 3 tahun hafal, nggak selesai 30 juz, dia kecewa, dia stres, dia nangis. Ya, dia sedih. Padahal dia sedang menghafal Al-Quran. Kenapa dia nggak bahagia? Ya, karena dia menganggap hadiah terbesarnya menghafal Quran. Jadi kalau dia tidak dapatkan hadiah itu, dia kecewa. Padahal bukan itu hadiah terbesarnya. Ya, bukan itu hadiah terbesarnya. Itu hadiah dari Allah, jelas. Hafalan 30 juz hadiah, tapi bukan itu hadiah terbesarnya. Kalau kita menghargai sesuatu yang murah dengan harga yang mahal, kita kecewa. Dan saya selalu bilang, hafal selesai 30 juz itu murah sekali harganya. Tapi kebanyakan kita menganggap itu paling mahal. Jadi apa? Kecewa kita. Ya, karena kecewa itu dimulai saat kita menghargai sesuatu yang murah dengan harga yang mahal. Dan kita menghargai sesuatu yang mahal dengan harga yang murah. Ya, kita salah menghargai. Akhirnya apa? Kita kecewa. Ya, kecewa itu kan kalau kita salah berekspektasi. Ekspektasi kita 100, 70. Nah, kan kecewa kan? Ya, apa dia terbesarnya? Kita bahas hari ini. Ya, kita konsepnya dari Al-Quran saja. Dari kita ngafal Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang menghafal Quran. Ya, saya selalu pakai ayat ini. Mana dalil kita disuruh menghafal Quran? Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam kalimat Iqra itu ada perintah untuk hafalkanlah, bukan hanya sekedar baca, tapi hafalkan juga. Kenapa? Karena kita nggak boleh lupa. Ayat ini pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diminta bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Bukankah kita tahu Nabi Muhammad nggak bisa baca? Nabi Muhammad itu ummi. Maka Nabi Muhammad hanya bisa membaca, hanya bisa Iqra saat beliau menghafalkan terlebih dahulu. Maka sebenarnya kalimatnya adalah Iqra itu, ayo hafalkan, kemudian baca. Ya. Kata Allah, hafalkan Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran itu, dan belajar Al-Quran itu harus dengan nama Tuhanmu. Ini ikhlas. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu. Harus atas nama Allah, tidak boleh atas nama yang lain. Nggak boleh menghafal Quran atas nama manusia. Nggak boleh menghafal Quran atas nama guru, atas nama orang tua. Tidak boleh menghafal Quran atas nama beasiswa, atas nama jodoh. Nggak boleh. Menghafal Quran harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Dan menghafal yang ikhlas itu ujungnya ternyata tidak selalu hafal 30 juz. Tapi ujungnya adalah ujung surah ini. Dengan ayat satunya, lihat ayat terakhirnya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu ujungnya. Jadi hafal Quran itu ujungnya tidak mesti hafal 30 juz. Tapi yang harus dari yang hafal Quran itu adalah sujud dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya kalau kita ngafal Quran, tak bertambah sujud kita, tak bertambah kedekatan kita dengan Allah, kita sudah kehilangan hadiah terbesarnya. Yang kita kejar selalu 30 juz, padahal bukan itu hadiah besarnya. Ya, bukan itu hadiah besarnya. Ada orang nanya, Ustaz, kenapa ada orang yang maksiat, tapi dia hafalannya lancar, 30 juznya lancar? Dan saya jawab sederhana saja. Ya karena menghafal Quran itu hadiah terbesar dari Allah, bukan lancar hafalan, bukan. Ya. Tapi hadiah terbesarnya adalah sujud dan taat. Dan hadiah besar ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berjuang. Nah sekarang,
kita fokus mengejar hadiah itu, hadiah yang sesungguhnya. Ya, jadi ngafal Quran itu tidak selalu tentang memproduksi hafalan, tapi ngafal Quran itu tentang memproduksi sujud dan kedekatan kita dengan Allah. Ya, berapa ayat yang kita hafal hari ini? Sekarang hitung berapa sujud kita sehari. Sebanding nggak dengan jumlah hafalan yang sudah kita hafal? Layak nggak menghafal Quran itu misal sehari sujud cuma berapa sih paling banyak? 34 kali. 34 kali itu sholat wajib aja kan, karena 17 rakaat, setiap rakaatnya ada 2 sujud kan. Layak nggak misal penghafal Quran kita hafal 1 juz lah. Layak nggak penghafal Quran yang 1 juz sujudnya ternyata cuma 34 kali. Cuma yang wajibnya aja, nggak ada sunah-sunahnya. Nah itu yang harus kita pelajari, yang kita harus kita pahami itu. Menghafal Quran itu bukan tentang mengejar 30 juznya saja, tapi tentang mengejar hadiah utamanya. Ya, ini kalau di hadiah-hadiah itu apa namanya? Kalau hadiah paling besar tuh namanya apa tuh? Apa tuh? Ada yang mau komen tuh? Kalau di hadiah paling besar tuh apa namanya? Hadiah utama tuh. Disebutnya apa tuh hadiah utama? Grand prize, boleh lah grand prize. Nah ini grand prize ini. Ini hadiah utamanya. Hadiah utamanya sujud, maka kejar hadiah utama itu. Jadi kita nggak salah fokus. Seandainya kita ngafal 5 tahun misalnya, belum hafal-hafal 30 juz, kita nggak sedih. Kenapa? Bukan itu hadiah utamanya. Tapi 5 tahun ini saya sudah memperbaiki kedekatan saya dengan Allah, nggak makin taat nggak? Maka saya bilang tadi, hafal Quran itu tentang memproduksi ketaatan, bukan memproduksi hafalan. Justru hafalan itu bonusnya. Kebanyakan orang kebalik nih. Ngafal Quran itu fokus utamanya adalah hafalan, bonusnya sujud, bonusnya adalah taat. Bonus itu kan bisa enggak, bisa dapat, bisa iya. Bisa dapat, bisa enggak. Namanya juga bonus. Ya. Justru yang jadi bonus itu hafalan. Tapi tujuan utamanya itu adalah kedekatan kita sama Allah. Semakin bertambah ayat, bertambah juga ketaatan. Dikasih sama Allah bonus. Bonusnya apa? Hafal Quran. Nah gitu. Ya. Jadi hafal Quran itu hadiah terbesarnya adalah sujud kita. Sujud itu dalam makna lain adalah taat maksudnya ya. Ya, sujud bisa juga maknanya sholat. Ya, tapi makna kalau kita mau umumkan, sujud itu kan tanda ketaatan seorang hamba. Ya, sekarang kita boleh tanya lah sama diri kita sendiri. Buat refleksi lah. Berapa banyak sujud kita kepada Allah tiap hari. Saya selalu motivasi para penghafal Quran. Ayo kita ngafal Quran, gak usah nambahin ayat terus lah. Kita nambahin sujud lah sekali-sekali. Nambahin sujud, nambahin taat, nambahin istighfar kita sehari, nambahin taubat kita sama Allah. Ya nggak usah nambah-nambah hafalan terus. Ya bukan nggak boleh nambah hafalan. Tapi masa kita fokus sama hafalan doang? Gimana sujud kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, dalam kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun faksiru du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud, maka perbanyaklah doa. Maka penghafal Quran harus banyak sujudnya. Menghafal Quran itu kan orang terdekatnya Allah. Masa nggak mau sujud sama Allah? Ya, jadi kita perbanyak sujud. Maka jika ditanya apa hadiah terbesar dari menghafal Quran, hadiah terbesar itu adalah ketundukan hati yang semakin bertambah kepada Sang Pencipta seiring bertambahnya ayat-ayat yang dia hafal. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi ya, kita masih, ini belum selesai ya. Saya ingatkan, saya ada 2 hadiah buku bagi teman-teman yang menyimak, mencatat, dan boleh share apa yang didapat. Mungkin 1 quote atau 1 pemahaman, atau boleh ringkasannya di Instagram, di story, atau di beranda. Nanti tag Instagram saya. Ya, tag Instagram saya. Setelah di tag, nanti kan saya lihat tuh, mana ada 2 orang yang akan saya pilih, boleh dapat buku gratis insya Allah. Ya, ini buat motivasi aja biar kita semangat. Yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Yang penting dengerin materi ini aja. Itu kan cuma bagi yang mau dapat hadiah. Ya, jadi Ahlul Quran itu bukan yang hafal, tapi yang mengamalkan. Ya, jadi kan kita nih, sekarang kita boleh jujur lah sama diri sendiri. Ngafal Quran itu pengen jadi Ahlul Quran atau pengen jadi Hafiz Quran. Ya, harusnya Hafiz Quran itu Ahlul Quran juga. Cuma kan hari ini kita ada pergeseran makna. Hafiz Quran itu ya maknanya yang hafal Quran doang. Kalau cuma hafiz Quran, dia belum tentu ahlul Quran. Tapi kita menjadi penghafal Quran itu harus sampai ahlul Quran. Dan ternyata ahlul Quran itu bukan yang hafal, tapi yang mengamalkan.
Ya, teman-teman boleh baca pendapat para ulama, dan saya sudah baca. Sependek yang saya baca itu, semua ulama sepakat ahlul Quran itu mereka yang mengamalkan Quran, bukan yang hafal. Ya kalau yang hafal Quran, mereka mengamalkan, itulah ahlul Quran. Tapi sebaliknya, yang hafal Quran 30 juz, tapi nggak mau mengamalkan Al-Quran, maka mereka bukan ahlul Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran diturunkan. Tujuannya itu surah Shad 29. Ini yang di dalam presentasi. Kitabun anzalna ilaika fala ya'tisalah. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Silakan merujuk di surah Shad 29. Ya. Kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad penuh berkah. Apa tujuannya kata Allah? Supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang berakal mendapat pelajaran. Artinya apa? Mengamalkan. Jadi Allah nggak bilang nih, Quran ini kuturunkan untuk dihafalkan saja. Bukan. Tapi kata Allah, kitab ini kuturunkan untuk dipahami dan diamalkan. Ya. Tapi kenapa kita ngafal Quran? Tentu ngafal Quran itu jalan terbaik, jalan termudah untuk mengamalkan Al-Quran. Makanya saya bilang, jangan berhenti sama menghafal. Bukan itu hadiah terbesarnya, bukan itu grand prize-nya. Ayo jalan lagi. Teruskan perjalanan. Hadiah terbesarnya itu apa? Nanti. Nah, jackpotnya itu. Ada juga yang bilang jackpot. Jackpotnya itu nanti saat kita mampu mengamalkan. Ya, bukan nanti, dari sekarang. Ya, mana yang bisa kita coba amalkan. Kita tadaburi. Nah, ini mindset menghafal Quran yang harus dipahami. Kita nggak boleh salah tentang tujuan. Ya, kalau sekedar hafal, nggak boleh lupa pembunuh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Muljam, itu penghafal Quran. Dia membunuh sahabat Ali. Ya, banyak kisah juga para penghafal Quran yang ujung-ujungnya kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hafal Quran tapi bukan ahlul Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu bukanlah yang sekedar hafal. Al-Quran adalah mereka yang senantiasa bersungguh mengamalkan Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman hidup. Ibnu Mas'ud punya perkataan yang fenomenal kan sampai hari ini kita dengar. Kata beliau, ya sesungguhnya kami hidup di generasi yang sulit bagi kami. Inna sa'uba alaina, kata beliau, sesungguhnya kami itu sulit bagi kami ngafalin Quran. Ya, tapi mudah bagi kami mengamalkannya. Dan akan datang generasi setelah kami, mudah bagi mereka ngafalin Quran, tapi sulit mengamalkannya. Coba bayangin, generasi ahlul Quran terbaik itu para sahabat. Dan kata Ibnu Mas'ud, kami sulit ngafal Quran. Ternyata generasi ahlul Quran itu nggak masalah sulit ngafal, biasa aja. Para sahabat itu sulit ngafal. Kenapa? Karena bukan sulit sebenarnya. Mereka nggak fokus pada itu. Umar bin Khattab menghafal Al-Baqarah 10 tahun. Ibnu Mas'ud 8 tahun. Nabi Muhammad sendiri menghafal Quran 20-an tahun kan. Ya, para sahabat juga sudah jelas puluhan tahun ngafal Quran. Kata Ibnu Mas'ud, kami sulit ngafal Quran dan itu nggak masalah. Karena mereka tahu fokus utamanya bukan di situ. Ya, sulitnya mereka itu karena mereka nggak fokus pada itu. Mereka ngafal 10 ayat itu diamalkan, ditadaburi, dipahami, diamalkan. Baru lanjut 10 ayat. Artinya apa? Kita fokus sama mengamalkannya. Ya. Jangan lupa untuk tetap berusaha mengamalkan, memahami Al-Quran. Ya. Silakan kita punya target harian setiap hari menghafal. Tapi yang nggak boleh hilang itu adalah kapan kita punya target memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Nah ini yang diramalkan Ibnu Mas'ud kan akan datang generasi yang selanjutnya kami nanti mereka mudah menghafalin Quran tapi sulit mengamalkan. Ini generasi kita hari ini. Saya cuma minta, ayo kita buktikan sama Ibnu Mas'ud bahwa dia salah tentang kita. Ya, mungkin di hari kiamat kita boleh bilang sama Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kamu benar di akhir zaman orang-orang sulit menghafal Quran, tapi kamu salah tentang saya. Ya, nanti kalau di surga baru boleh bangga gitu. Kita buktikan sama Ibnu Mas'ud dia salah tentang kita, minimal tentang kita lah. Tapi kalau generasi ini mungkin kebanyakan seperti itu, semoga kita nggak termasuk. Ya. Nah ini mindset selanjutnya. Sisa 2 mindset ya, jadi nggak lama lagi insya Allah. Apa mindset selanjutnya? Hakikat menghafal itu murojaah. Ini penting. Hakikat menghafal itu murojaah. Kapanpun engkau berhenti murojaah saat itu engkau bukan lagi penghafal Quran. Ya.
Kenapa saya perlu sampaikan ini? Banyak hari ini fenomena orang menghafal Quran, tapi fokusnya ziyadah, 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 nambah. Dia nggak pernah melirik untuk murojaah. Maka saya sampaikan, hakikat menghafal itu adalah murojaah. Hakikat hafalan itu apa yang kita ulang. Ya. Jadi kalau kita hafal 30 juz, yang kita ulang-ulang cuma 5 juz, maka sebenarnya kita cuma hafal 5 juz. Kenapa? Karena hafalan itu adalah yang kita ulang, bukan yang pernah kita hafal. Tidak ada kebanggaan dari hafalan yang pernah kita hafal. Karena kalau sekedar pernah, iblis pun pernah beriman. Benar nggak? Nggak usah bangga, saya pernah hafal Quran. Saya dulu hafal ziyadah 30 juz 3 bulan. Pernah saya hafal. Bilang aja ke dia. Iblis juga pernah beriman dulu. Ribuan tahun malam. Ya, dan nggak ada kebanggaan dari sesuatu yang sekedar pernah. Jadi sejatinya hafalan itu apa yang bisa kita ulang-ulang tanpa mushaf. Kalau sekedar hafal ya iblis juga pernah beriman. Ya, terutama kalau kita mau menyebut diri kita hafal Quran itu, kita sudah yakin kita bisa mengulang-ulang tanpa mushaf. Tanpa mushaf itu nggak usah megang mushaf, kita bisa ngulang sambil jalan di motor. Nah, ini yang saya terapkan di metode menghafal saya kan. Metode menghafal saya itu agak ketat karena kita standarnya murojaah itu nggak boleh pakai mushaf, nggak boleh pakai mushaf sama sekali, nggak boleh megang mushaf. Bahkan nggak boleh buka mushaf, nggak boleh. Walaupun nggak dilihat, nggak apa-apa, nggak boleh juga. Ya, saya punya kelas sendiri, namanya kelas skema ziyadah dan murojaah. Itu detail banget teknik menghafal hariannya, membagi target harian, membagi waktu hafalan. Kemudian kalau teknik murojaah saya punya kelas sendiri, namanya kelas memperbaiki hafalan dengan sholat. Ya, mungkin beberapa teman pernah ikut di sini kan. Itu. Nah, itu karena apa? Menghafal itu yang paling utama adalah apa yang kita bisa ulang. Ya. Jadi bukan apa yang kita pernah hafal, tapi yang terbiasa kita ulang. Jadi hakikat menghafal itu adalah murojaah. Ya, kenapa? Karena begitu kita meninggalkan murojaah, maka nggak ada ziyadah. Nggak ada ziyadah. Nggak ada ziyadah tanpa murojaah itu nggak ada. Ziyadah itu artinya nambah. Tidak ada hafalan yang bertambah dengan meninggalkan murojaah. Itu nggak ada. Ya, tidak ada hafalan yang bertambah dengan meninggalkan murojaah. Analoginya sederhana. Kalau saya punya uang 10.000 nih, 10.000. 10.000 itu hilang. Kemudian ada orang datang kepada saya dan dia memberi lagi 10.000 kepada saya. Pertanyaan saya, uang saya bertambah atau enggak? Saya ulang ya. Nanti jawab di chat. Saya punya uang 10.000. Terus uang itu hilang. Nah, setelah itu datang orang kepada saya ngasih uang kepada saya 10.000. Pertanyaan saya, uang saya bertambah enggak? Enggak, tidak bertambah. Kenapa enggak bertambah? Karena 10.000 yang sebelumnya hilang. Jadi sama aja, 10.000 ganti 10.000, enggak bertambah namanya. Kapan uang saya bertambah? Kalau skenario kayak gini, saya punya 10.000. 10.000 itu saya jaga, saya taruh saku dan dia nggak hilang. Lalu orang datang ngasih saya 10.000. Uang saya bertambah nggak? Bertambah jadi 20. Itu namanya ziyadah. Sama ngafal Quran itu tidak mungkin ziyadah tanpa murojaah. Kita ngakunya ziyadah, saya fokus ziyadah, saya fokus nambah. Padahal nggak ada hafalan bertambah dengan nggak murojaah itu nggak ada. Nggak ada hafalan bertambah dengan meninggalkan murojaah. Kenapa? Karena dia nambah satu halaman, tapi ditinggalin halaman itu, dinambah lagi, ditinggalin lagi, nambah lagi, ditinggalin lagi, hafalannya bertambah nggak? Enggak, itu bukan ziyadah namanya. Itu namanya ibdal. Ya, jadi kalau kita mau fokus sama ziyadah dulu, jangan pakai kata ziyadah, kita sudah salah definisi. Bilang aja ibdal. Saya nggak nambah hafalan, saya cuma ibdal aja. Ibdal itu artinya mengganti. Saya ganti hafalan. Kemarin halaman 1, sekarang halaman 1 saya ganti dengan halaman 2, karena halaman 1 udah lupa. Itu ya. Jadi hari ini kita tuh salah konsep, kita nyebutnya ziyadah, tapi kita tinggalin murojaah. Gimana kita bisa menambah hafalan dengan meninggalkan yang sudah ada? Hafalan itu hanya akan bertambah kalau kita menjaga apa yang sudah ada sebelumnya. Uang 10.000 hanya akan bertambah kalau 10.000 itu kita jaga baik-baik, kita simpan. Ya. Yang lebih parah, kebanyakan kita ngafal, bukannya ziyadah, malah mengurangi hafalan. Ya. Sudah punya hafalan 2 juz, nambah 1 halaman, fokus sama 1 halaman, hilang 5 halaman. Nambah lagi 1 halaman, hilang 5 halaman. Begitu, wah saya selesai ziyadah 30 juz, dia balik ke juz 1. Dan dia dapati hafalannya sudah tidak ada lagi.
Dan dia bilang, sekarang saya mau murojaah. Padahal yang dia lakukan bukan murojaah, tapi menghafal ulang. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, gimana cara murojaah hafalan yang sudah hilang? Dan saya selalu jawab, tidak ada caranya. Gimana cara murojaah hafalan sudah hilang? Tidak ada cara murojaahnya. Karena yang dilakukan bukan murojaah, tapi ziyadah ulang. Jadi kalau ditanya cara murojaah, maka nggak ada cara murojaahnya. Hafalan yang sudah hilang tuh nggak bisa dimurojaah. Yang namanya murojaah itu kan mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Kalau masa ingatnya sudah berakhir, bukan murojaah namanya, tapi ziyadah ulang. Maka kalau orang nanya, gimana cara murojaah hafalan sudah hilang? Jawaban saya, nggak ada cara murojaahnya. Yang ada, hafalkan ulang. Nggak usah sosokan pakai bahasa murojaah. Itu bukan murojaah. Murojaah itu kamu mengulang hafalan, masih ada dalam ingatan kamu ulang-ulang-ulang, biar dia nggak hilang. Ulang tambah mushaf. Itu namanya murojaah. Tapi kalau sudah hilang, nggak usah pakai nama murojaah, nggak usah memperindah bahasa itu. Bilang aja ziyadah ulang. Ya, biar kita tertampar sama diri kita sendiri. Oh, selama ini ternyata saya cuma mengganti hafalan. Ingat ya, murojaah itu mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Ya, kalau murojaahnya benar konsepnya, maka murojaah itu nggak pernah berat. Kan ada yang bilang, saat ngapal Quran mah mudah, murojaahnya yang sulit. Salah dia konsepnya. Sejak kapan menjaga itu lebih sulit daripada mendapatkan? Dalam konteks menghafal itu selalu menjaga itu lebih mudah. Ya, coba saya tanya, mana sulit nangkap ayam yang bebas, nangkap ayam yang keliaran bebas, atau menjaga ayam yang sudah ada di dalam kandang? Mana yang lebih sulit? Ya, menangkap ayam atau menjaga ayam yang sudah ada dalam kandang? Udah jelas lebih sulit nangkep. Kenapa? Kalau nangkep ayam itu kita sulit kan ngejarnya, belum bikin jebakannya. Tapi begitu ayam itu kita dapatin, masukin kandang, udah kita tongkrongin aja. Sulit nggak? Enggak. Kenapa? Karena udah ada di dalam kandang. Ngafal Quran itu pada dasarnya pasti lebih sulit daripada murojaah. Kenapa? Kalau ngafal itu kita memasukkan sesuatu yang nggak ada di dalam kepala kita. Kita ulang sampai masuk ke dalam pikiran. Sulit. Kalau murojaah itu cuma mengulang sesuatu yang sudah ada dalam pikiran, pasti mudah. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang-orang menganggap murojaah sulit? Pasti murojaahnya salah konsep. Pasti dia murojaah setelah masa ingatnya berakhir. Jadi dia murojaah setelah ayamnya lepas. Ya kalau jaga ayam berarti, saya jaga ayam nih, tapi mana ayamnya udah lepas? Ya iyalah sulit. Itu bukan jaga ayam namanya, itu nangkep ulang ayam. Sulit banget. Ya. Saya murojaah sulit, Ustaz. Kenapa? Hafalannya udah hilang. Oh, itu bukan murojaah. Murojaah mah nggak pernah sulit. Itu namanya ziyadah ulang. Yang kamu bilang sulit itu bukan murojaah, itu ziyadah ulang. Tapi kalau orang yang sung-sung murojaah, pasti dia bilang murojaah sulit nggak? Enggak, mudah. Cuma ngulang-ngulang. Ya kalau prakteknya, kalau ngikutin metode saya kan, murojaah sulit enggak lah, karena sambil naik motor murojaah, sambil jalan kaki murojaah. Saya sendiri jarang sekali murojaah sambil duduk. Kenapa? Karena ya kadang-kadang sibuk kan tiap hari. Ya saya murojaah di mana? Di jalan, berangkat ngajar, pulang ngajar, sambil jaga anak. Jarang sekali murojaah sambil duduk. Dan itu menyenangkan aja. Nggak berat, nggak ngabisin waktu kok. Ya. Nah kalau mau ikutin itu, berarti ikut kelas saya yang lain. Dan kita persingkat nih, tinggal satu lagi. Allah memberi hadiah sesuai kebutuhan. Yang saya tadi bilang, saya bahas di akhir. Allah memberi hadiah sesuai kebutuhan. Hadiah itu apa maksudnya? Hadiah untuk menghafal Quran. Gini loh, kita nih ngafal Quran, selalu nuntut hadiah sama Allah. Ya Allah, saya ngafal udah 5 tahun, kok saya nggak hafal-hafal? Ya Allah, saya pengen ngafal Quran, tapi kok saya nggak lancar-lancar? Nah, kita itu minta kelancaran hafalan. Hafal Quran 30 juz, itu hadiah. Yang kadang-kadang kita tuh nuntut Allah ngasih hadiah itu. Padahal Allah tuh ngasih hadiah sesuai kebutuhan. Kan saya bilang tadi, hadiah menghafal tidak selalu hafal 30 juz. Hadiah menghafal tidak selalu hafal. Kadang hadiahnya itu berupa tidak hafal-hafal, tapi diberi hadiah yang lain. Ya, ada orang nanya gini, saya kasih kemudahan, saya kasih biar mudah memahaminya. Ada orang nanya sama saya, saat gimana saya ngerasa insecure, teman-teman saya hafalannya dan murojaahnya lancar, ya, sedangkan saya jadi malas nih murojaah, soalnya ngerasa percuma, udah usaha terus, tetap aja nggak lancar-lancar. Ada yang nggak ngerasa kayak gitu tuh?
Teman-teman mah gampang banget murojaah itu lancar. Saya mah murojaah tapi nggak lancar. Teman-teman mah ngafal setengah jam, hafal 2 halaman. Saya udah 1 jam, 1 halaman juga nggak dapet. Ya, kadang orang curhat kayak gitu, maka saya jawab. Jawaban apa? Jawaban saya sederhana aja. Tidak selalu hadiah dari menghafal Quran itu hafal. Seringkali bagi mereka yang menghafal tidak hafal-hafal, Allah berikan hadiah kepadanya berupa sesuatu yang lebih besar. Seperti apa misalnya? Ampunan, derajat yang ditinggikan, ya, pahala yang berlimpah, dan bukan bertambahnya hafalan. Ingat ya. Jadi nggak usah mempersempit makna. Hadiah dari Allah bagi orang yang hafal itu nggak mesti hafalan. Kadang-kadang Allah kasih hadiah yang lain. Ya, dan Allah tuh paling tahu apa yang kita butuhkan. Contohlah saya, misal saya banyak dosa. Dan sebenarnya banyak dosa. Saya banyak dosa nih. Saya ngafal Quran. Ya. Saya ngafal Quran. Pertanyaan saya, bagi orang yang banyak dosa, berlimpah dosa, yang dibutuhkan bagi dia, hafal Quran atau diampuni? Bagi orang yang banyak dosa, yang paling dibutuhkan bagi pendosa itu ampunan atau hafal Quran, atau hafal 1 halaman, misal dia ngafalin di hari itu, ya, ampunan. Ya, tahu semua teman-teman. Orang yang banyak dosa itu dia pengen ampunan, dan Allah tahu orang yang banyak dosa itu, kayak kita lah. Yang banyak dosa itu Allah tahu yang paling dibutuhkan sama kita ampunan. Maka saat kita menghafal Quran, kita ngafal mungkin 2 jam, 3 jam. Allah nggak ngasih hadiah berupa hafalan. Kenapa? Karena Allah pengen ngasih hadiah sesuatu yang lebih kita butuhkan, yaitu ampunan. Ridho nggak kira-kira kita? Jadi ngafal Quran itu harus ridho sama Allah. Ya Allah, saya ridho, ya Allah, makasih. Saya nggak hafal-hafal nggak apa-apa, ya Allah. Karena saya tahu Engkau ngasih hadiah yang lebih besar. Ya, mungkin ada orang yang cepat ngafal, mungkin Allah memang ngasih hadiah dia berupa hafalan, dan dia butuh itu. Tapi kita mungkin banyak dosa. Allah pengen ngasih kita sesuatu yang lebih berharga bagi hidup kita, yaitu ampunan. Ya, saya suka bikin analogi kayak gini. Ada anak kecil, anak kita lah misalnya, yang teman-teman punya anak. Datang dia dari luar, dia kotor, habis main lumpur ternyata di luar, kotor, bau, bajunya penuh dengan lumpur, begitu juga tubuhnya semua penuh dengan lumpur, bau. Datang dia ke rumah, lalu dia bilang sama kita, Bu, saya minta parfum biar wangi. Pertanyaannya, kita kasih nggak? Kita kasih nggak parfum tuh? Kan dia bau tuh, kotor. Bu, saya minta parfum sama pakaian yang bagus. Saya mau ganti baju, saya mau kasih parfum. Kita kasih nggak? Nah, itu. Enggak, kita nggak kasih. Ada yang jawab, suruh mandi dulu. Benar, suruh mandi dulu. Kenapa? Karena orang yang kotor itu nggak butuh wangi-wangi dulu. Nggak butuh pakaian yang mewah. Karena kalaupun dia pakai itu, pakai pakaian mewah langsung. Pakai parfum yang wangi. Sama dengan bohong juga. Kenapa? Tetap bau juga. Nggak bermanfaat wanginya itu. Nggak bermanfaat pakaian yang bagus itu. Tapi pakaian bagus itu akan bermanfaat kalau dia mandi dulu. Maka kita sebagai orang tua bilang apa? Nah, jangan pakai parfum dulu. Jangan ganti baju dulu. Mandi dulu. Mandi. Kenapa? Kamu kotor. Allah tuh pengen gitu sama kita. Kita tuh anak kecil yang penuh dosa. Kotor. Tapi saya yang pas ngafal Quran tuh kita selalu untuk tahu, ya Allah, saya pengen hafal. Seolah-olah kita bilang waktu kotor dari itu, ya Allah, saya pengen pakai parfum langsung. Karena Al-Quran itu kan wangi ya. Al-Quran itu kan menyebarkan kebaikan, manfaat, jelas. Kita pengennya itu langsung. Padahal Allah tuh bilang, enggak, kamu mandi dulu. Udah, ngafalin aja terus. Tapi hafalan itu membersihkan kamu dulu. Ya. Sebelum menjadikan dirimu wangi. Ya. Karena gini, kalau pendosa yang hafal Quran itu, bermanfaat nggak hafalannya? Tapi dia maksiat terus nih, maksudnya. Maksiat terus hafal. Dia tidak terlalu bermanfaat. Kenapa? Karena ya sama saja. Ya, maka Allah pengen membersihkan hati kita dulu. Karena kalau hati kita sudah bersih, sudah lapang, Al-Quran itu akan mudah masuk. Dan saat dia masuk, dia akan bermanfaat dalam hidup kita. Baru wanginya terasa. Tapi kalau masih penuh dengan kotoran, masuk Al-Quran itu mungkin masuk. Tapi apa? Ya, tapi dia berperang di dalam. Kemaksiatan sama Al-Quran kita berperang di dalam. Dan bisa jadi kalau maksiat kita masih terlalu besar, belum diampuni sama Allah, maksiat itu akan mengalahkan Al-Quran pada akhirnya. Dan itu yang kita nggak mau. Ya. Nah itu teman-teman, mindset, fundamental mindset saya menyebutnya.
fundamental mindset. Oh ya teman-teman, sebelum saya tutup, saya punya satu e-book ya, saya bagikan gratis untuk semua teman yang hadir di sini. E-booknya tentang ini ya, e-booknya nih. Kita udah selesai ya, saya cuma nunjukin e-book ini. 7 kesalahan mindset, kita bahas fundamental mindset di sini. Kebanyakan materi tadi ada di sini, walaupun beberapanya nggak ada, adanya di buku ke-6 nanti yang terbit Juni, tapi beberapa kesalahan mindset itu di sini. Ini biasanya saya nggak pernah jual e-book ini ya, tapi ini sifatnya infak, karena infaknya untuk para penghafal Quran, penghafal Quran. Silakan aja kalau teman-teman berinfak, tapi khusus di sini gratis aja. Nah, nanti saya kirim e-book ini, cuma saya nggak kirim di grup. Ya, saya pengen yang serius aja, yang benar-benar mau baca. Silakan japri aja saya di nomor saya ada di grup tuh ya. Nanti tanya aja ke admin kalau yang nggak tahu. Ya, karena kalau saya bagi ke grup, tetap aja yang baca cuma yang mau aja kan. Nanti teman-teman yang mau hubungin saya aja, ya lewat japri, nanti saya kirim secara pribadi aja. Ya, dan insya Allah gratis buat teman-teman yang di sini, nggak perlu berinfak. Kalaupun teman-teman mau berinfak, silahkan saja. Karena sekali lagi, infak ini saya wakafkan untuk para penghafal Quran. Semua infak, termasuk kajian ini ya, teman-teman, jadi saya sampaikan, teman-teman yang sudah berinfak, semua infak di sini kita wakafkan untuk THR para guru Quran. Ya, alhamdulillah, infaknya cukup banyak teman-teman yang sudah berkontribusi, berapapun, ada yang mungkin 10.000, nggak masalah, 20.000, ada yang sampai 1 juta. Ya, Masya Allah. Semuanya kita wakafkan untuk para penghafal Quran. Ya, untuk para guru-guru Al-Quran. Ya, jadi ini sharing-sharing saya juga, semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi syafaat saya di hari kiamat nanti. Ya, terutama teman-teman jadi kenal sama saya. Saya pengen banyak dikenal sama penghafal Quran. Biar nanti kalau teman-teman sampai surga duluan, teman-teman ingat sama saya. Gitu ya. Penghafal Quran itu kan kedudukannya luar biasa di hari kiamat. Mungkin bukan saya yang mulia di antara kita semua, tapi teman-teman semua mulia. Jadi kalau saya dikenal sama penghafal Quran, itu yang beruntung saya, bukan teman-teman. Ya, yang beruntung itu saya. Kalau kajian ini yang beruntung sebenarnya saya. Kenapa? Karena teman-teman kenal sama saya. Gitu ya. Jadi yang beruntung itu dikenal sama para penghafal Quran. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kita sesi 1, materinya cukup. Nanti sesi 2 sama Ustadz Asad. Besok semuanya semoga hadir lagi. Semoga hadir lagi. Ya, ada materi yang nggak kalah keren juga dari Ustadz Asadullah. Ya, beliau sahabat saya juga. Silahkan teman-teman kalau ada yang tanya. Kita akan bahas insya Allah pertanyaan sampai ini masih jam 9 kok, masih aman. Saya dahulukan dulu untuk yang raise hand ya. Saya tunggu yang raise hand. Sambil saya baca-baca yang di komentar. Silakan. Sambil saya cari-cari di atasnya pertanyaannya. Kalau bisa langsung, enak. Nanyanya langsung. Biar boleh tanya semua hal tentang menghafal Quran. Ya, kita sharing aja. Silakan ada, ini saya nggak tahu ibu atau bapak nih. Khofizah. Ibu ya kayaknya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Mohon maaf, izin bertanya. Saya itu murojaahnya lagi keteter banget gitu ya. Terkadang saya berpikir, apakah saya harus mengurangi aktivitas saya? Saya ibu rumah tangga, Ustaz. Anak saya 3. Kemudian aktivitas mengajar gitu ya. Kemudian ada jualan juga. Kemudian terkadang ya karena siangnya itu sudah saya merasakan siangnya kan di luar terus gitu ya. Kadang malam-malam udah lelah banget. Kadang pengen mengurangi aktivitas gitu ya. Itu gimana ya Ustaz ya? Baiknya. Yang kurang waktu murojaah atau waktu apa nih? Itu ziyadah. Murojaahnya. Ya, murojaahnya kurang. Baik, bentar ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Bentar saya ngecek file dulu. Mana ini kan ini aja lah. Oke ya, tadi tentang kurang waktu dalam murojaah. Pertama kita harus jujur sama waktu yang kita miliki, benarkah kurang atau tidak? Ya, karena saya selalu tidak percaya kalau ada orang yang bilang saya tidak punya waktu untuk menghafal Quran. Ya, di kelas pembagian skema ziyadah dan murojaah, kelas skema saya nyebutnya.
Karena di situ saya bagikan cara membagi di waktu sibuk pun kita bisa menghafal. Itu saya detail bagikan. Termasuk kita harus meneliti waktu kita dalam sehari itu kapan saja untuk menghafal Quran. Nanti saya di kelas itu saya bimbing cara bikin waktu wajib bersama Al-Quran setiap hari kayak apa. Dan kita komitmen. Insya Allah kalau kita jujur sama diri kita sendiri, sebenarnya kita punya waktu kok untuk hafal Quran. Nah, kalau sulit dalam murojaah, maka saya yakin pasti masalahnya adalah karena murojaahnya masih bergantung dengan mushaf satu mungkin. Yang kedua, karena mungkin hafalannya belum terlalu lancar. Gitu ya. Kenapa? Karena Iya, murojaah yang selalu bergantung sama mushaf itu bagaimanapun menghabiskan waktu. Kenapa? Kalau kita murojaah pakai mushaf, itu mau nggak mau kita harus duduk menyiapkan diri waktu bersama Al-Quran. Harus waktu kosong, kita bersama Al-Quran, murojaah. Gitu. Makanya saya selalu motivasi, hafalan kita tuh harus sampai pada murojaah itu, kita udah nggak butuh mushaf, dalam tanda kutip ya. Kita nggak butuh mushaf. Sehingga apa? Sehingga kita nggak akan beralasan sibuk, nggak punya waktu. Kayak saya lah, saya mau beralasan sibuk, ya sibuk juga. Kadang saya keluar kota, saya pergi ke pulau ini, saya naik kendaraan segala macam kan. Maka saya nggak bisa beralasan sibuk. Kenapa? Karena saya murojaah tanpa mushaf. Akhirnya saya bisa murojaah di pesawat, di masjid, bisa juga di kapal, di mobil, sambil jalan, sambil nunggu antrian. Itu yang saya pakai buat murojaah. Sambil ngajak istri jalan-jalan, misalnya di motor saya murojaah. Ya. Jadi ternyata kita hanya belum bisa memanage waktu saja. Ya, hanya belum bisa memanage waktu. Tapi kalau memang agak sulit juga, ya harus berkorban. Ada hal-hal yang kita kurangi. Ya, misal scroll HP-nya kita kurangin. Misal apalagi banyaklah yang harus kita kurangin, yang bisa dikurangin. Jalan-jalannya kita kurangin misalnya. Atau tidur malamnya kita kurangin. Biasa bangun jam 4 pagi, sekarang jam 2 pagi. Ya, boleh dikurangin, silakan dikurangin. Tapi kalau sudah mentok, maka kita harus bisa memanage waktunya. Gitu ya. Dan itu skill yang harus dimiliki para penghafal Quran, memanage waktu. Para penghafal Quran yang tidak bisa memanage waktu, dia akan kesulitan menjaga hafalannya. Mungkin itu ya cukup ya. baik Ustaz. Jazakumullah khairan. Tadi ada satu lagi yang raise hand di Zoom. Boleh angkat tangan lagi biar saya. Kalau nggak saya bacain yang di chat ya. Sambil saya tunggu mungkin saya bacain dulu. Izin bertanya. Kalau sedang ziyadah atau apa yang harus dilakukan? Kalau ziyadah nggak mungkin ngeblank ya, karena ziyadah kan buka Quran. Murojaah lah ya, murojaah ngeblank. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya, dan ini harus dibiasakan oleh penghafal Quran. Ini saat murojaah itu jangan sebentar-bentar lihat mushaf, jangan. Ya, ini membiasakan diri tidak butuh mushaf. Jadi kalau ngeblank nih di tengah-tengah ngeblank, udah aja pikir keras dulu, nggak apa-apa pikir agak lama, pikir. Kalau nggak dapat, Mati lampunya, udah jam 11:30, 11 nih. kalau ngeblank juga jangan buka mushaf tetap. Ya, tapi apa? Ya, tapi kita coba ulang dari atasnya, dari halaman atas. Kalau nggak dapat juga, kita lewatin aja halaman itu, pindah halaman selanjutnya. Gitu seterusnya di halaman berikutnya kalau ada ngeblank lagi gitu, pikir keras atau kita ulang lagi dari belakang, dari sebelumnya. Kalau nggak dapat juga lewati halaman itu. Nanti begitu sampai setengah juz, untuk level awal setengah juz dulu lah. Di setengah juz baru kita buka mana saja yang ngeblank tadi. Jadi ngelihat Al-Qur'annya di akhir, bukan pas setiap ngeblank. Ya, ini membiasakan kita jadi nggak terbiasa buka mushaf terus. Ya, dan itu membuat hafalan kuat. Kenapa? Karena hafalan yang terbiasa kita pikir, kita cari kita searching dalam database pikiran kita, itu akan semakin kuat. Ya. Kebanyakan kita kan murojaah nih, ngeblank lihat, itu nggak melatih otak kita, itu nggak melatih ingatan kita. Akhirnya hafalan itu nggak semakin kuat. Kenapa? Karena manja. Setiap kali salah lihat, itu jadi hafalan manja. Ya. Kalau saya standarnya biasa 1 juz, tapi kalau untuk level pemula setengah juz boleh lah. Jadi ngelihat Al-Qur'annya setiap setengah juz. Dan murojaah ini hanya bisa dilakukan kalau hafalan kita sudah minimal setengah lancar lah. Ya kalau masih terbata-bata itu perlu dilancarin lagi dengan mushaf. Oke, detailnya saya nggak mungkin bahas di sini. Nah, itu tekniknya secara khusus saya bahas di kelas yang lain.
Info tentang kelas, oke. Karena saya dari tadi spill kelasnya. Kelas itu nanti kemungkinan saya adain di bulan Mei untuk yang batch selanjutnya. Infonya di mana? Karena saya belum ada ketentuan tanggalnya, flyernya juga belum ada. Nanti itu insya Allah biasanya saya infokan kalau nggak di Instagram, di WhatsApp. Ya makanya biasa paling sering di status WhatsApp untuk orang yang untuk biasanya yang paling duluan dapat informasi ya penduduk WhatsApp. Ya maka teman-teman nanti hubungin saja kalau mau minta e-booknya itu, ya hubungin aja. Nanti boleh save nomor saya di situ biar dapat informasi banyak tentang info-info tentang kelas berikutnya dan info-info tentang buku dan yang lainnya. Ya biasanya di status yang paling cepat saya share. Itu nanti aja ya. Pengulang-pengulang menghafal ayat-ayat terasa sulit itu akan mendapatkan kemudahan mendapatkan ampunan meskipun ini. Dalilnya apa Ustaz? Pengulangan menghafal ayat terasa sulit itu akan mendapatkan kemudahan mendapatkan ampunan. Dalilnya surah Yunus, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap hasanat kebaikan, menghafal Al-Quran itu kata Nabi 10 kebaikan, dan setiap kebaikan itu yudhibna sayyi'at akan menghapuskan keburukan-keburukan. Itu namanya ampunan. Atau hadis Nabi Muhammad SAW, wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Ya. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Makanya saya bilang tadi, setiap huruf itu bernilai juga ampunan. Ya, bernilai juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ayat berapa ya nanti saya tulis? Ya, itu surah Hud ya. Surah Hud ayat 114. Yunus Hud. Oh ini ketukar saya 10-11. Surah 11 ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Surah Hud ayat 114. Bagian. Cara mengatasi anak yang sering mengeluh nggak bisa ketika ini jadi parenting. Mengatasi anak yang sering mengeluh nggak bisa ketika pelan-pelan aja diajak. Intinya dalam dunia menghafal itu jangan ada proses memaksa. Ya, jangan ada proses memaksa. Kalau anak belum bisa, belum mau, jangan dipaksa, tapi ditumbuhkan cintanya. Ya, tumbuhkan cinta dengan apa ya? Kalau anak-anak biasa kasih hadiah juga mau kok dia. Yang penting jangan ada terpaksa. Kalau di pesantren saya ini yang saya urus, santri nggak boleh dihukum, nggak boleh dimarah, nggak boleh didolimi, harus bahagia ngapal Quran. Gitu ya, biar mereka semangat ngapal Quran. Nggak ada hukuman, insya Allah. Gimana cara merojaah dengan benar? Kalau saya pribadi setiap selesai sholat merojaah lancar atau tidak, saya serahkan kepada Allah. Tapi kenapa sekarang kok ada keraguan dalam menambah hafalan baru? Jangan ragu ya. Kalau kita sudah aku yakin sama hafalan, sudah merojaah, maka biasanya bisikan setan selanjutnya adalah udahlah fokus merojaah, jangan nambah. Nah, padahal dua-duanya harus seimbang. Nambah juga tetap. Ya. Cara merojaah dengan benar, kalau saya pribadi setiap selesai sholat merojaah lancar atau tidak merojaah. Oh, setiap selesai sholat boleh. Ya, cara murojaah kita nggak mungkin bahas detail di sini ya, agak sulit. Jadi saya bahas, saya jawab yang singkat-singkat saja. Apakah baik jika murojaah sambil ngikutin yang di video, misal video Ustaz Suraim, Syekh Suraim lah ya, sambil saya mengerjakan aktivitas? Boleh saja, tapi saya katakan murojaah dengan mendengarkan murotal itu tidak banyak menguatkan hafalan. Kenapa? Karena yang terjadi sebenarnya kita hanya mencocokkan murotal dengan ingatan kita. Seandainya pun nggak cocok ya udah lewat aja kan. Ya, jarang kita wah, saya ini salah hafalan kemudian kita ulang. Jarang kayak gitu. Mencocokkan hafalan. Maka kalau murotal itu enggak, kalau saya dia lebih menyarankan dengarkan yang hendak diziyadah saja. Misal kita mau menghafal surah Ali Imran, berarti dengerin murotalnya surah Ali Imran aja. Kenapa? Karena akan memudahkan kita dalam proses menghafal. Kalau untuk murojaah saya nggak terlalu sarankan karena bagi saya nggak terlalu banyak menguatkan hafalan. Ya. Mendengarkan murotal itu lebih ke mencocokkan hafalan. Kalau kita butuhnya murojaah untuk memperbaiki bacaan boleh. Kayak misalnya saya surah Ali Imran udah lancar sih tapi khawatir ada yang salah hafal, maka kita cocokkan dengan murotal. Itu nggak apa-apa. Jadi murojaah yang sifatnya mencocokkan hafalan dengan bacaan yang dibaca syekhnya. Nah, itu boleh kayak gitu. Itu bagus. Tapi kalau untuk menguatkan hafalan saya rasa sulit. Misalnya hafalan saya nggak lancar surah Yunus, saya dengerin murotal, itu susah lancarnya. Kalaupun lancar ya harus pengulangan yang sering banget. Ya padahal kita ada target yang lain. Nanti kita fokusnya sama itu aja.
lebih cepat kita nguatin hafalan ya kita benar-benar murojaah aja dengan pikiran sendiri, dengan lisan sendiri, dengan mata sendiri, kita lihat sendiri gitu. Itu lebih kuat insya Allah. Bagaimana pendapat Ustaz terkait hafalan yang terus dikejar oleh target? Memang Ustaz ada sisi positif ketika target itu ditiadakan, tapi kadang anak merasa belum sepenuhnya bisa lancar atau mungkin harus pakai target. Harus pakai target. Jadi semua mindset yang saya sampaikan tadi itu tidak menghilangkan target. Ya, kita punya fokus besar untuk mengamalkan misalnya. Maksud saya bukan hanya kita fokus mengamalkan kemudian kita nggak punya target, bukan kayak gitu, tapi kita punya target. Ya, kita punya target yang besar. Ya, hafal Quran punya target sehari berapa, seminggu berapa, sebulan berapa, gitu ya, sehingga kita semangat. Ya, nah di luar target itu kita pun harus punya target lain yang saya maksud tadi itu. Kita harus semangat untuk mengamalkan, memahami Al-Quran. Semakin sujud, semakin banyak ibadah, semakin taat sama Allah, semakin menjauhi maksiat. Itu maksud saya. Oke. Ustaz, apakah berdosa jika hafalan yang telah dihafal kemudian kita lupa ayatnya? Tidak berdosa selama kita masih terus merojaah. Berdosa kalau kita tinggalkan. Ya, jadi patokannya bukan hilang atau tidak, tapi kita masih bersama Al-Quran atau enggak saat kita wafat nanti. Kalau masih bersama Al-Quran, enggak masalah, walaupun banyak yang belum lancar, insya Allah. Izin tanya satu, nggak ada dua nih. Jika untuk motivasi anak kita kabarkan tujuan besarnya bukanlah hafal 30 juz, bagaimana cara supaya anak juga tidak bermudah-mudah? Agak panjang nih. Yang kedua, lebih utama yang mana, tilawah atau membaca Quran? Urut ataukah murojaah, mengumpulkan kembali hafalan bagi yang sudah pernah hafal 30 juz? Bagi yang sudah pernah hafal 30 juz lebih utama bagi dia murojaah. Kenapa? Karena murojaah bagi dia wajib. Ya, tilawahnya bagaimana? Dalam murojaah itu tilawah juga. Murojaah itu sama dengan tilawah. Apa yang kita baca itu sama dengan tilawah. Walaupun yang kita baca satu juz diulang-ulang 30 kali sama dengan kita baca 30 juz. Ya. Yang kita baca urut dari 1 sampai 30. Bagi penghafal Quran lebih utama 1 juz 30 kali. Kenapa? Karena mungkin 1 juz itu wajib bagi dia diulang-ulang. Gitu ya. Yang nomor 1 tadi untuk memotivasi anak, kita kabarkan tujuan besarnya bukanlah hafalan 30 juz. Ya itu sering-sering aja kita ucapkan, kita sering-sering, dan kita kasih motivasi yang seimbang juga. Tapi kita juga harus semangat 30 juz. Kenapa? Karena dengan 30 juz kita menjadi mudah mengamalkan Al-Quran. Ya, kita mudah hidup bersama Al-Quran. Kalau bayangkan kalau kita hafal 30 juz, maka betapa mudahnya kita mengulang-ulang Al-Quran dalam hidup kita. Ya, harus seimbang. Dua-duanya dimotivasi. Oke, mungkin ini terakhir. Izin pertama, izin bertanya, jika Allah kasih hadiah yang ternyata ampunan, bukan hafal 30 juz, tapi cita-cita menjadi penghafal 30 juz, gimana cara kita menerimanya, Ustaz? Belajar ridho, menghafal Quran ridho. Kunci dalam menghafal Quran itu ridho, ikhlas, syukur. Saat kita nggak ridho sama satu saja keputusan Allah tentang menghafal Quran, pada saat itu kita nggak akan hafal Quran. Ya ridho, menghafal Quran. Ya terserah kita punya cita-cita apa, tapi saat Allah berikan ketentuannya, maka ketentuan Allah itulah yang terbaik dan kita yakin itu. Dan kita ridho. Ya ridho saja. Dulu saya tuh ngafal Quran gitu sama, target saya itu besar. Tapi ya Allah, itu yang saya dapati dalam hafalan itu, kenapa hafalan saya nggak lancar-lancar? Sampai saya 5 tahun, murojaah 7 tahun saya murojaah. Kenapa hafalan saya gini-gini aja? Sampai saya ridho sama hafalan saya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya nggak lancar-lancar, nggak apa-apa. Yang penting saya terus bersama Al-Quran. Terserah engkau ya Allah mau jadiin saya seperti apa. Setelah itu Allah kasih kemudahan sekali. Dan saya bikin sampai saya punya metode sendiri, saya punya konsep sendiri dalam menghafal. Saya bisa teorikan target-target cara membagi hafalan segala macam itu kan atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi saya mulai dari keridoan saya. Ya, ridho sama Allah. Ya Allah, terserah seperti apa kualitas hafalan ini, yang penting saya fokus sebagai hamba untuk terus berjuang. Yang salah itu ya Allah terserah, tapi kita nggak ngapa-ngapain juga, itu salah juga. Jadi maksudnya adalah kita sungguh-sungguh menjalankan tugas hamba. Gitu ya. Jadi gimana cara nerimanya? Nerima saja, karena yang menentukan hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kata Jalaluddin Rumi itu mencintai masalah, karena aku tahu yang memberiku masalah mencintaiku. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita nggak mau menerima Allah memberikan, nggak mau menerima keputusan Allah, padahal Allah Tuhan kita. Allah tahu yang maha terbaik.
Izin bertanya, bagaimana cara membiasakan murojaah dengan melakukan aktivitas lain? Karena biasanya murojaah saat melakukan pekerjaan kurang fokus. Kurang fokus karena kita nggak biasa. Ya, makanya cara menggabungkan murojaah dengan aktivitas lain, gabungkan murojaah itu dengan aktivitas yang butuh konsentrasi rendah. Contoh nyuci piring, contoh sambil naik motor itu konsentrasinya rendah. Ya, tapi kalau kita murojaah sambil baca buku ya nggak mungkin bisa lah. Ya, sama-sama tinggi kan. Kita murojaah sambil nonton berita nggak bisa. Kenapa? Berita itu butuh fokus. Ya, maka gabungkan dengan aktivitas yang ringan. Nyapu itu kan ringan. Istilahnya nyapu tuh nggak mikir juga jadi kok. Ya, karena udah otomatis kan, itu pikiran bawah sadar kita. Yang hafal murojaah sambil nyetir itu udah pikiran bawah sadar. Ya, kita bisa gabungkan dengan murojaah harus fokus. Ya, kita pakai pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Ya, pikiran otak kiri dan otak kanan. Tapi kalau nyapu misalnya atau nyetir itu kan udah pikiran bawah sadar. Kita pakai otak kanan aja. Otak kiri kita kadang-kadang nggak perlu dipakai di situ. Ya. Nah, kecuali yang sudah hebat, dulu saya memang harus, tapi sekarang levelnya kadang-kadang saya sudah bisa murojaah sambil dengerin ceramah. Ceramah itu kan biasanya fokus ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya kadang-kadang saya bisa mendengarkan ceramah daripada saya sia-sia kan. Maksudnya sia-sia tuh sayang gitu ya waktunya. Biasanya saya ambil murojaah. Jadi ceramah selesai 1 jam sekaligus dapat murojaah 1 juz. Kok bisa kayak gitu? Ya itu butuh latihan yang besar. Yang cukup lah, yang sering. Biasakan dari sekarang. Dan insya Allah bisa kok semuanya. Saya bilang 1 kali lagi tapi masih banyak pertanyaan. Kita batasi ya sampai 9.45 insya Allah. Bagaimana jika kita diamanahkan menjadi guru tahfiz dan masih merasa belum mampu menjaga hafalan kita sendiri, tetapi kondisi kurangnya guru tahfiz tersebut? Terus memperbaiki diri, artinya nggak merasa cukup. Jadi selalu upgrade diri. Nggak apa-apa. Ya, karena kita nggak harus berdakwah nunggu kita sempurna. Nggak harus mengajarkan alif bata kalau pas kita sudah hafal Quran kan nggak harus kayak gitu. Berapa ilmu yang kita miliki termasuk hafalan, silahkan di-sharing, dibagikan kepada teman-teman. Kita merasa belum layak, maka upgrade terus dan nggak usah merasa cukup. Ya, dan saya juga berarti saya ngerasa layak kan. Kalau saya ngajar Quran berarti saya ngerasa layak. Enggak, saya sendiri ngerasa belum layak kan. Ya. Kalau standar menghafal Quran zaman dulu kan harus menguasai ini, menguasai itu ya, saya masih jauh dari itu. Tapi terus upgrade gitu ya. Kalau orang bilang wah dia mah ngajar doang, nah itu urusan orang. Yang penting yang tahu tentang diri kita kan kita sendiri. Ya, yang penting kita sungguh-sungguh belajar. Orang merendahkan terserah mereka, nggak masalah. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta pada anak usia 4 dan 2 tahun? Kayaknya butuh pembahasan sendiri deh tentang parenting ini. Ya, dan saya belum berani banyak bahas itu. Saya sangat susah tadabbur Quran, Ustaz, murojaah alhamdulillah lancar, tapi tidak terasa di dalam hati. Bagaimana solusinya, Ustaz? Tapi tidak terasa di dalam hati. Oh ya, satu bisa jadi murojaahnya terlalu cepat. Sehingga apa? Sehingga hafalan itu terlewat. Yang kedua bisa jadi kita memang nggak niat murojaah, nggak niat tadabbur. Akhirnya apa? Jadi Al-Quran itu kan seperti kalau seperti mall lah, seperti mall. Kita masuk mau beli apa? Kalau sejak awal kita datang pengen beli sepatu, maka kita akan bawa sepatu, insya Allah. Kalau sejak awal kita masuk pengen beli baju, maka kita akan keluar membawa baju. Maka Al-Quran itu seperti pasar yang luas, apapun ada di sana. Kalau kita sejak awal pengen tadabbur, insya Allah kita dapatkan tadabburnya. Tapi kebanyakan kita akan sejak awal ngafal murojaah, tapi kita sekedar pengen murojaah. Maka yang kita dapatkan cuma murojaahnya. Sayang, padahal murojaah itu bisa sambil tadabbur. Yang paham sama maknanya, maka tadabbur akhirnya apa? Dia pelan-pelan. Kalau orang sejak awal meniatkan tadabbur, insya Allah dia sungguh. Kalau orang sejak awal meniatkan tadabbur, insya Allah dia pelan-pelan pengen tadabbur. Gitu ya. Tapi kalau sejak awal dia nggak niatkan buat tadabbur, maka dia nggak akan tadabbur. Ya, maka kita perlu sejak awal tuh membuat komitmen sama diri kita. Kita mau tadabbur juga. Ya, meskipun nggak harus semua 1 juz misalnya murojaah semuanya kita pahami banget. Itu sulit. Kenapa? Karena bukan bahasa kita lah ya. Kadang-kadang ada keterbatasan. Ya minimal dari sekian banyak yang kita murojaah adalah 1-2 ayat yang kita berhenti di situ. Kadang-kadang saya murojaah misalnya berhenti, tiba-tiba ada ayat yang kayak kena banget. Coba kita ulang lagi ayat itu. Oh ya benar ya, ini tentang hidup saya misalnya itu. Nggak apa-apa, 1 ayat setiap murojaah itu cukup kok. Ya, tiba-tiba kita baca ada 1 ayat tertentu tuh kita berhenti. Ya. Kita berhenti wailul lil mutaffifin misalnya. Baru ayat 1 udah berhenti kita. Celakalah orang yang curang.
Dan tidak kepikir kan, wah tadi saya curang, saya dagang, saya curang. Itu tadabbur keren banget. Satu ayat cukup. Ya. Tapi konsisten. Tiap hari satu ayat pun sebenarnya cukup. Dan lagi nih saya baca nih agak banyak. Sedang kuliah dan begitu banyak tugas-tugas kuliah sehingga waktu merojaahnya berkurang dan pada saat ingin merojaah terkalahkan oleh hawa nafsu. Pak Ustadz punya solusi agar bisa melawan hawa nafsu dengan keadaan lingkungan yang lebih dominan ngejar dunia. Berarti ubah lingkungannya. Cari teman yang baik, cari komunitas yang baik, cari tempat yang baik. Ya, setelah itu paksa diri. Maksa itu cara terbaiknya. Gimana cara kita bisa rajin, paksa rajin. Gimana cara kita bisa taat, paksa taat. Itu aja. Oke, karena paksa itu nggak ada rumusnya. Paksa itu sama dengan paksa. Gimana cara meroja dan benar kalau saya pribadi setiap selesai sholat meroja nanti. Oh tadi udah, ulang lagi. Bagaimana cara agar tidak malu mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran di rumah? Harus ditanya dulu kenapa malu. Ya kenapa malu? Ya mungkin agak wajar lah malu, mungkin ada canggungnya, takut dianggap apa gitu kan. Ya kalau gitu nggak usah dipaksa-paksa. Walaupun sebenarnya untuk apa malu? Ya kadang-kadang kita perlu uji nyali juga untuk menyebarkan syiar Al-Quran ini di tempat-tempat yang kadang-kadang tidak umum dibacakan Al-Quran. Kayak kadang-kadang saya sengaja tuh buka mushaf di kereta. Ya kenapa? Karena kita harus syiar juga. Orang-orang pede buka WA, buka IG sambil nunggu di dalam kereta tuh kan. Mereka main Instagram, nonton, pede kan. Kenapa kita nggak pede baca Al-Quran? Lebih bener mana baca Al-Quran sama buka HP? Ya kadang-kadang gitu. Kita tuh malu sama yang baik. Tapi nggak malu sama yang jahat, sama yang buruk. Ya, sama hal-hal yang baik, yang mulia, kita malu. Ya, padahal itu Al-Quran pedoman hidup. Harusnya kan kita bangga. Ya, harusnya kita bangga kan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya, perkataan yang baik itu. Qawla, harusnya kita bangga lah ya dengan setiap kebaikan. Kadang-kadang saya juga buka Quran itu dalam kereta. Bukan buat apa-apa, buat uji nyali lah. Saya itu harus pede loh sama Al-Quran. Saya itu harus bangga sama Al-Quran. Saya nggak boleh malu sama Al-Quran. Gitu ya. Bukan buat berbangga-banggaan sama orang, bukan. Tapi saya harus pengen munculin rasa bahagia sama Al-Quran gitu aja. Ya, jadi kalau kita malu sama Al-Quran, kadang-kadang kita harus tanya sama diri kita, kenapa kita malu sama kebaikan. Terakhir beneran nih, karena udah 42. Seorang perempuan mondok hafalan. Gimana nih Ustadz, seorang perempuan mondok hafalan, orang tua udah umur lanjut, rasanya kayak dikejar-kejar. Nanti kalau nulis titik komanya harus bener ya, jadi saya nggak bingung nih. Gimana Ustadz, seorang perempuan mondok hafalan. Orang tua udah umur lanjut, rasanya kayak dikejar-kejar pikiran. Harus cepat khatam gitu, apalagi kita perempuan kayak dituntut untuk cepat selesai. Nah ini yang sulit kadang-kadang kalau lingkungan kita nggak paham tentang menghafal Quran. Karena mungkin ya orang tua hanya tahunya kan, kamu ngafal 3 tahun nggak selesai-selesai, itu teman kamu udah selesai. Padahal dia nggak tahu teman-teman yang selesai itu juga kalau ditanya hafalan mungkin nggak lancar, gitu kan. Ya orang tua kan tahunya gitu. 3 tahun kamu lancar, ya kita jawab sebaik-baiknya saja lah. Ya insya Allah diusahakan, sudah berusaha. Yang penting tunjukkan saja kita sudah bersungguh-sungguh. Gitu ya. Kita sudah bersungguh-sungguh. Karena pada akhirnya hasil itu tetap urusan Allah. Mau kita paksa-paksa, saya harus selesai 3 tahun, nggak bisa juga. Ya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita sungguh-sungguh saja mengerjakan tugas kita sebagai hamba. Banyak berdoa sama Allah. Ikhtiar yang sungguh-sungguh berdoa sama Allah. Insya Allah dimudahkan. Ya. Oke teman-teman, cukup itu. Saya qadarullah besok subuh juga harus ada kajian di Masjid Agung di sini. Jadi takut saya terlalu malam. Saya cukupkan. Sekali lagi teman-teman boleh minta e-book itu hubungin saya secara pribadi. Nanti saya kirim secara pribadi. Ya. Dan bagi teman-teman yang pengen dapat hadiah, mungkin nanti akan dipilih, ya silahkan share informasi atau share apa yang didapatkan dari kajian ini di Instagram, lalu tag Instagram saya. Gitu ya. Nanti ada 2 yang saya pilih. Dan saya kirimkan bukunya mungkin Mei atau akhir April ya. Karena saya lagi di Kalimantan dan akan pulang nanti tanggal akhir April insya Allah. Itu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekian saya kembalikan kepada moderator dan saya langsung pamit undur diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya.
Masya Allah, ilmunya daging semua ya. Mudah-mudahan menjadi pahala jadi buat Ustadz keluarga dan menjadi berkah buat kita semuanya. Selanjutnya, sebelum kita penutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya para peserta webinar C1 ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan, diberikan kepahaman dan dimudahkan dalam mengamalkan Al-Quran ya. Amin. Amin. Selanjutnya, saya sebagai MC mohon maaf apabila ada salah dan pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.